Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan beberapa daerah lain ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Allah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurun aziz. Allahumma inna nas'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurun aziz. Allahumma inna nas'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurun aziz. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita ada agenda yang istimewa, yakni kick off Serikat Imers Muhammadiyah. Sebagai bagian dari Serikat Usaha Muhammadiyah. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut terkait Serikat Imers Muhammadiyah, mungkin sebagian teman-teman di sini masih belum jadi anggota Serikat Usaha Muhammadiyah atau mungkin baru tahu pada malam hari ini. Teman-teman semua yang kami banggakan, Serikat Usaha Muhammadiyah ini adalah sebuah komunitas bagi para pengusaha muda baik yang sudah menjadi bagian dari Muhammadiyah maupun yang belum, sehingga eh, keanggotaan dari Serikat Usaha Muhammadiyah ini sifatnya adalah inklusif, terbuka bagi siapa saja, sehingga teman-teman semua baik yang sudah menjadi warga Muhammadiyah atau yang belum silahkan bisa bergabung. Dan bagi teman-teman yang belum punya usaha pun bisa bergabung di Serikat Usaha Muhammadiyah karena Serikat Usaha Muhammadiyah ini adalah wadah komunitas bagi pengusaha maupun calon pengusaha. Sehingga kalau belum punya usaha, jenengan adalah calon pengusaha bisa bergabung di Serikat Usaha Muhammadiyah. Nah, Usaha Serikat Usaha Muhammadiyah atau SUMU ini sama. berada di bawah koordinasi dari pimpinan pusat Muhammadiyah berdiri sekitar 2,5 tahun yang lalu, yang memiliki mandat atau memiliki visi untuk menjadi platform networking dan juga mentoring bagi antar anggota untuk bisa mendukung satu sama lain dan memiliki visi visi semu memiliki al iroda al kubro atau visi besar yakni menjadi wadah dari pengusaha yang insya Allah nanti tahun 2045 itu kalau kita lihat dari 100 orang terkaya di Indonesia, ya semoga 30 di antaranya adalah anggota dari Serikat Usaha Muhammadiyah. Dan untuk melakukan hal tersebut, menjalankan hal tersebut, ada berbagai macam program yang dilaksanakan. Pertama, kita memiliki platform online yang ada di Play Store maupun yang ada di iOS yang bernama Sumu Pro, Serikat Usaha Muhammadiyah Pro. Nah, silakan bisa di-download, di mana di situ seperti LinkedIn atau sosial media bagi para anggota dari Sumu untuk bisa saling networking, bisa saling berbagi ilmu juga. Oh, Lalu ada berbagai macam program-program yang lain. Nah, yang kaitannya sama agenda kita malam hari ini adalah dari Serikat Usaha Muhammadiyah membentuk komunitas-komunitas spesifik eh, per sektor atau per industri sehingga teman-teman anggota Serikat Usaha Muhammadiyah yang bisnisnya spesifik dalam hari ini, misalnya malam ini adalah e-commerce, itu bisa lebih relevan gitu, berbagi ilmunya dan bisa sharing satu sama lain. Nah, sehingga Serikat e-commerce Muhammadiyah ini adalah bagian dari SUMU yang merupakan komunitas bagi para pegiat bisnis online yang banyak memanfaatkan sosial media untuk beriklan, untuk menjalankan performance marketing dan lain sebagainya. Nah, ini insya Allah menjadi komunitas yang luar biasa, luar biasa karena insya Allah untuk Serikat Imers Muhammadiyah ini dipimpin oleh Mas Ilham.
Mas Ilham sendiri sudah punya pengalaman belasan tahun di digital marketing sejak dulu Facebook masih sangat awal masuk di Indonesia itu beliau sudah menggeluti di bidang digital marketing dan beliau adalah kolega dan sahabat kami juga ketika membangun Evermost yang di dalamnya termasuk ada Everpro. Nah, nanti Mas Ilham akan bercerita lebih banyak terkait Serikat Imers Muhammadiyah ini rencana ke depannya bakal seperti apa sehingga bagi teman-teman semua para anggota SUMU yang memang bergerak di bidang bisnis online memanfaatkan digital marketing untuk bisnisnya itu bisa mendapatkan manfaat yang besar dari Serikat Imers Muhammadiyah. Dan pada malam hari ini kita memiliki tamu yang sangat istimewa yang banyak memberikan ilmu kepada para pegiat digital marketing Indonesia. Mungkin sudah puluhan ribu orang yang mendapatkan ilmu dan mendapatkan manfaat dari beliau, Mas Fahmi, yang menggawangi Mahir Digital. Teman-teman mungkin sebagian sudah familiar sama Mahir Digital, di mana Mahir Digital ini memang tujuannya untuk memahirkan teman-teman untuk bisa digital marketing dengan bagus. Tidak hanya sekedar eh, webinar atau e-course biasa, tidak hanya sekedar apa namanya workshop sehari dua hari, tapi pendampingannya terus menerus tuh dilakukan eh, setiap hari pendampingannya melalui grup Telegram, melalui webinar mingguan, melalui pertemuan offline dan lain sebagainya itu diadakan rutin, merupakan komitmen dari Mas Fahmi dan tim di Mahar Digital untuk bisa memberikan eh, ilmu dan pengalaman yang bisa dipraktekkan langsung untuk para pegiat digital marketing. Nah, insya Allah Mas Fahmi juga eh, pada malam hari ini menjadi pembicara yang akan berbagi ilmunya dan akan bercerita juga bagaimana bisa membantu teman-teman semua. Mas Fahmi juga bagian dari mendukung kegiatan dari Serikat Imers Muhammadiyah ini. Nah, begitu teman-teman. Nah, buat yang belum menjadi anggota SUMU, silahkan klik aja Serikat Usaha Muhammadiyah atau sumu.or.id lalu daftar di sana. Nggak mahal, bayarnya cuma 150-an ribu. Insya Allah nanti bisa menjadi permulaan untuk bisa bernetworking dan belajar dari teman-teman para pengusaha lain. Nah, meskipun Serikat Usaha Muhammadiyah itu memiliki visi untuk melahirkan generasi konglomerat baru, tapi yang kita sebut sebagai konglomerat versi Sumu itu bukan yang apa namanya yang sekedar kaya secara material ya. Jadi kita tidak endorse tentang materialism, consumerism, individualism. Kita memiliki konsumsi yang berbeda tentang menjadi kaya versi Muhammadiyah ya ini menjadi konglomerat yang berkemajuan, yakni kita harus memiliki kemerdekaan finansial tapi tidak untuk menuruti ego, gengsi, gaya hidup kita, tapi bagaimana harta yang kita kumpulkan yang dititipkan oleh Allah untuk kita dapat kita manfaatkan sebaik mungkin untuk jihad fisabilillah untuk memberikan kebermanfaat sosial bagi masyarakat sekitar sehingga semoga dengan menjadi immerse atau memiliki kemahiran dalam digital marketing bisa menjadi salah satu wasilah teman-teman untuk menjemput uh, fadlum minallah gitu untuk menjemput rezeki terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya saya persilahkan ke Mas Ilham untuk memperkenalkan tentang Serikat Imers Muhammadiyah sekaligus untuk memandu acara pada malam hari ini bersama teman kita yang luar biasa, Mas Fahmi. Terima kasih. Silahkan, Mas Ilham. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman, khususnya Mas Gufron, kemudian teman-teman dari Sumu. Terima kasih juga atas kepercayaannya. Saya diberi amanah untuk jadi koordinator nih di IMERS ya di Muhammadiyah, bagian dari Serikat Usaha Muhammadiyah. Sebenarnya background kenapa ada IMERS ya. Sebenarnya IMERS itu
mungkin bagi sebagian orang itu terdengar asing ya. Sebenarnya itu singkatan internet marketer. Tapi mungkin profesi ini tuh udah ada sejak tahun 2000-an sebenarnya ya. Dulu mungkin ada berbagai course tentang internet marketing gitu ya. Cuman tahun 2000-an masih belum apa namanya belum populer ya. Jadi kebanyakan dulu apa namanya bermain di market luar kayak mungkin bermain di AdSense, kemudian bermain di affiliate Amazon ya. Nah, seiring dengan waktu ya tahun 2010-an, nah ini profesi internet marketer ini makin meningkat sih. Gitu ya. Jadi sangat sangat jadi mulai bertumbuh gitu ya. Nah, tapi kenapa sih apa bedanya internet marketer sama online seller biasa? Itu mungkin jadi pertanyaan ini apa bedanya gitu. Nah, ada sih bedanya. Menurut saya tuh yang pertama sih dari sisi mindset ya. Dari sisi mindset tuh e-commerce itu eh, pengambilan resikonya tuh lumayan lumayan tinggi lah. Jadi karena dia ngambil resiko tinggi, kadang dia jadi ada lompatan-lompatan juga gitu ya. Nah, dia yang bisa mengontrol risikonya itu malah jadi tumbuh besar ya. Jadi internet marketers itu yang ciri khasnya tuh itu. Terus yang kedua tuh ciri khasnya itu biasanya dia tuh ngulik-ngulik algoritma gitu ya. Jadi sedang ngulik algoritma, aspek-aspek teknikal yang akan dari online seller biasa. Kalau online seller biasa mungkin kalau di marketplace cuman post ya. Tapi kalau e-commerce itu sampai dia ngerti algoritma gitu. Oh, ternyata algoritma gini. Ya kadang ada yang apa namanya pakai tools yang emang spesifik gitu. Ya, jadi itu ada banyak ya. Ada yang dia itu penguasaannya di channel search engine gitu. Ada SEO, search engine marketing dulu sangat populer. Gimana caranya website kita itu nangkring di halaman pertama, khususnya top 3 di Google. Nah, banyak konsumen itu dulu nyarinya di Google gitu. Ada yang channelnya itu di sosial media, kemudian ada channelnya yang di traffic yang lain gitu. Jadi emang penguasaannya tuh banyak di technical. Nah, jadi harapannya dari kami itu dengan serikat ini lebih spesifik dibangun, bisa membangun kompetensi internet marketing itu jadi lebih luas lagi. Jadi utamanya harapannya bisa memberikan penguasaan channel digital lah ya. Jadi lebih deep lagi, lebih dalam lagi gimana caranya ngerunning Meta Ads, IG Ads gitu ya. Kemudian tentang konten marketing juga gitu. Ya nanti dengan penguasaan channel digital ini teman-teman bisa lebih leluasa dalam memasarkan produknya atau melakukan hal yang sifatnya bagaimana kita mendatangkan pengunjung atau traffic ke lapak kita. Jadi itu, jadi penguasaan channel digital. Mungkin nanti konkretnya kita minimum ya sebulan sekali mengadakan webinar seperti ini. Nanti next step-nya coba saya bakal pikirkan digodok lagi ya. Gimana caranya kita bisa lebih deep berkomunitas di tiap kota mungkinnya karena cakupan Muhammad ini sangat luas sekali ya bahkan sampai ke luar negeri. Kemudian ya nanti banyak hal yang sifatnya konkret, gimana utamanya teman-teman itu menguasai channel digital ya. Karena dengan menguasai secara menyeluruh, teman-teman tuh nggak hanya bisa menggarap market di Indonesia, tapi bisa sampai ke market luar juga ya. Banyak evolusinya dari teman-teman internet marketers ini jadi fase-fase itu ada yang jadi konglomerat, ada yang jadi startup ya saya tuh ada gitu ya. Ada yang quote and quote masuk ke politik juga ada ya. Jadi nggak bisa dipungkiri anak Imers ini sekarang menggerakkan berbagai sektor ya, khususnya di sektor-sektor yang sifatnya kayak herbal, kosmetik. Itu banyaknya anak Imers tuh. Jadi kalau teman-teman lihat di Meta ya di Google, kemudian di TikTok yang iklannya banyak-banyak tuh rata-rata mereka tuh ya. Rata-rata itu teman-teman yang emang menggerakkan iklan ya. Jadi dari sisi spend iklan juga nggak main-main ya. Kalau online seller biasa mungkin spend 1 juta sehari aja nggak berani tuh, ya spend 1 juta sehari, 2 juta sehari. Tapi kalau e-commerce, ya kalau dia udah dapat mindsetnya, udah dapat aspek teknikalnya, itu banyak tuh yang spend iklan tuh ada yang 10 juta sehari, ya, ada yang 20 juta sehari, bahkan ada yang 100 juta sehari, ya. Selama itu masih untung, ya dia bakal genjot terus tuh iklan sama trafficnya gitu. Jadi utamanya yang membedakan e-commerce dengan online seller biasa tuh itu sih sebenarnya gitu. Nah, mungkin supaya teman-teman apa namanya hari ini ada bahan ilmu apa pengalaman tentang e-commerce, saya mengundang Mas Fahmi ya. Jadi
Mas Fahmi ini mungkin salah satu senior juga di dunia internet marketers, dan saya tertarik mengundang beliau ini karena melihat eh, ini Immers yang mungkin next step ya, artinya beliau nggak one man show, tapi Immers yang beliau membangun organisasi gitu ya, membangun tim. Kemarin saya juga berkunjung ke kantornya, timnya udah lumayan banyak gitu ya, kemudian berkembang sekali gitu, dan konkret ya dalam membantu mengedukasi teman-teman yang emang mau berkenalan dengan dunia traffic ya, khususnya saat ini Mas Fahmi mengajarkan di Meta dan IG ya, sama beberapa channel organik juga gitu. Halo Mas Fahmi, udah online Mas Fahmi? Sudah, halo Kang Ilham, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini Mas Fahmi ya. Mungkin saya perkenalkan dulu ya Mas Fahmi ya. Jadi Mas Fahmi Boleh? itu udah 10 tahun ya Mas di dunia digital ya Mas ya. Oke, kemudian beliau ini udah ngehandle 20 brand dari berbagai industri. Kemudian udah spend iklan tuh 10 miliar ya di Meta dan di Google ya. Seperti yang saya bilang, bahwa keberanian spend iklan di anak e-commerce itu berbeda dengan online seller biasa. Jadi kalau udah dapat winning produk, udah dapat winning strategi, ya dia berani scale tuh sampai puluhan miliar, bahkan mungkin lebih besar lagi ya. Nah, ini mungkin yang mindset dan apa namanya hal-hal yang sifatnya penting ini bakal Mas Fahmi bakal bakal sharing nih. Ya mungkin itu ya di malam hari ini. Nah, Mas Fahmi mungkin ya sebelum nanti Mas Fahmi sharing materi nih, saya mau mau tanya dulu nih Mas. Bisa nggak cerita singkat perjalanan dari awal Mas Fahmi mengenal dunia internet marketer sampai akhirnya sekarang bisa mendirikan Mahir Digital? Oke, siap, boleh. Sebelumnya makasih banyak Kang Ya, Ilham, Mas Gufron, dan teman-teman Sumu semuanya udah diundang ke acara hari ini. Izin ya, hari ini niatnya sharing, jadi bukan bermaksud buat menggurui karena saya pun juga masih belajar. Jadi lebih ke sharing karena kebetulan sudah 10-12 tahun di digital marketing, jadi mungkin ada satu hal baik yang bisa diambil, silakan teman-teman ambil. Gitu. Pertama, saya nggak ada latar belakang bisnis, nggak ada latar belakang jualan juga. Kuliah pun juga belum selesai. Jadi nggak ada hubungannya sama kuliah lah intinya. Mulai dari dulu sempat ikut multi level marketing, sampai akhirnya ikut direct selling. Dan kenapa sih pengen banget masuk ke digital marketing waktu itu ya? Saya belajar 2015 waktu itu ke salah satu sekolah bisnis yang cukup terkenal di Indonesia. Jadi saya ngabisin uang, tabungan maksudnya saya pakai untuk ikut kelas. Karena sekarang satu-satunya cara tercepat kalau kita mau ngerti soal digital marketing atau apapun pembelajarannya itu dengan cara kita ikut kelas gitu, karena dengan kita ikut kelas kita mangkas ya, kita mangkas apa yang sudah dilewatkan sama si pembicara belasan tahun, puluhan tahun, mungkin sudah habis miliaran juga, waktunya juga sudah banyak, tenaga dan lain sebagainya ke dalam 2 hari workshop. Jadi cara tercepat kalau teman-teman pengen tahu nih isi kepalanya Kang Ilham tuh bisa menghasilkan sekian banyaknya tuh gimana sih caranya? Nah, ikut kelasnya gitu. Karena kalau ngobrol langsung kan kayaknya waktu terbatas. Jadi dulu saya ngabisin banyak uang untuk belajar investasi leher ke atas lah gitu. Nah, titik baliknya waktu itu kenapa mau belajar karena ada anak masih belasan tahun, 19-20 tahun. Saya tuh kalau mau nyari income, mau nyari duit di zaman dulu 2012, 13, 14, itu saya harus jualan offline. Saya kan dulu sempat ikut level, sempat di direct selling juga. Ada suara? Hah? ya, Oh, udah ya. aman, Aman ya. Jadi aman. kenapa akhirnya mau pindah ke digital marketing atau gampangnya jualan online lah ya. Karena dulu mindsetnya kalau saya mau jualan offline, kalau mau dapat uang itu harus jualan offline. Multi level marketing, direct selling, ketemu orang, jualan di toko, jualan di restoran dan segala macamnya. Jadi harus offline. Dan untuk sampai ke sana, untuk saya dapat income 5 juta, 10 juta, itu tuh kerjanya harus benar-benar ketemu orang, offline lah pokoknya. Nah, titik saya berubah drastis itu gara-gara saya ngelihat anak mahasiswa belasan tahun dia cuma kerja depan laptop terus bisa punya income puluhan juta, 50 juta, 70 juta. Waktu itu saya ingat banget datang training paling belakang ngelihat anak kecil belasan tahun kerja cuma depan laptop bisa dapat belasan puluhan juta waktu itu per bulan. Dan itu yang ngebuat saya akhirnya, oh ini ada anak yang bisa dapat belasan puluhan juta dari laptop doang. Modal internet, modal online, nggak pernah ke kantor,
nggak pernah kerja kantoran juga, berarti saya mikir ada cara yang dia tahu yang saya nggak tahu. Nah, intinya saya ngelihat di situ ada dunia baru nih. Ini ada dunia baru yang saya nggak tahu caranya gimana, tapi dia bisa dapat belasan puluhan juta. Udah tuh, teman-teman, titik balik saya di situ. Sampai akhirnya ya udahlah, Bismillah. Saya nggak tahu caranya, saya blank sama sekali, saya nggak ada latar belakang sama sekali, benar-benar dari nol, bahkan iklan Meta, IG apapun tuh nggak ada sama sekali. Tapi prinsipnya eh, bukan nggak bisa, tapi belum bisa. Karena saya punya prinsip, semuanya itu ada ilmunya. Kalau ada orang yang bisa, berarti memang ada caranya, ada polanya. Jadi fokusnya bukan, ah dia kan emang dasarnya udah bisa, ah dia kan udah bikin, ah dia. Jadi itu yang saya rubah. Jadi fokusnya waktu itu gimana caranya saya pelajarin, ya udah Bismillah ini harus bisa. Nah, jadi berawal dari situ, Kang, awalnya. Sampai akhirnya, wah Oke, perjalanannya mah sampai akhirnya bisa praktek itu panjang. Tapi pertama siap. berubah dari itu dulu sih, mindsetnya dulu di awal. Gitu. Baik, baik. Kan setahu saya Mas Fahmi banyak achievement lah. Dulu kan sebelumnya sebelum Mahir Digital dulu sempat bantu akuisisi sampai bisa 100.000 Oh iya, akuisisi konsumen. Jadi emang itu prestasi yang luar biasa ya. Kemudian saya lihat Mahir Digital juga belum genap setahun udah 13.000 member. Ini sangat sangat agresif sekali. Tapi mungkin dari serangkaian achievement tadi itu pasti kan ngalamin suatu satu jatuh bangun lah. Nah, kalau dari sisi kegagalan nih, kira-kira momen kegagalan paling berkesan itu apa sih? Dan bagaimana bangkitnya waktu itu? oh oke. Wah itu lumayan banyak ya. Tapi yang paling berasa itu pas keluar model iklan besar. Karena kebetulan saya kan basicnya, saya kan pengalaman paling banyaknya dari iklan ya. Jadi begitu keluar iklan modal yang lumayan besar, terus rugi, nah itu tuh mental yang paling perlu dibangun tuh. Hmm, Gitu. Karena orang-orang di luar sana keluar uang 50.000 aja masih takut, masih ngitung-hitungan. Nah, hmm, saya keluar uang puluhan juta, ratusan juta, terus rugi. Dan itu tuh mental yang perlu dilatih sih, gimana caranya supaya walaupun kita keluar uang banyak, tapi tetap mindsetnya bisa bener gitu. Karena hmm, kalau ngomongin bisnis kan hampir semua pebisnis mereka bakar uang kan pasti. hmm, Itu. Jadi itu mental switch-nya sih kurang lebih di situ sebenarnya. Kalau eh, kalau ngomongin soal kendala atau masalah yang paling sering terjadi tuh biasanya ini yang paling umum di semua bidang. Kalau kita mau masuk ke satu bidang yang bikin kita bertumbuh, itu tantangannya super banyak. Orang tua nggak ngedukung, keluarga nggak ngedukung, ya, pasangan, teman-teman. Mau waktu saya jalanin pas kuliah, itu satu pun nggak ada yang ngedukung gitu. Ngapain sih bisnis? Udahlah yang pasti-pasti aja gitu. Dan pengorbanan itu yang paling berat karena di saat teman-teman saya pulang kuliah nongkrong, pulang kerja main dan segala macamnya, ya saya harus jualan online, saya harus ngantar-ngantar barang dan sampai akhirnya dikucilkan gitu. Nah itu sih yang nggak hmm. semua orang ini ya nggak semua orang kuat ya keluar dari zona nyaman sih. Itu tantangan terberatnya sampai sekarang ninggalin hobi gitu. Oke, Mas, ini pertanyaan terakhir sebelum Mas Fahmi ke materi nih. Kalau Ya, Mas Fahmi yang ngelihat e-commerce sama online seller itu dalam pandangan Mas Fahmi itu seperti apa? Kalau tadi kan saya dari sisi resiko, dari sisi mungkin keberanian ngambil spend, ada gak tambahannya? Bedanya e-commerce sama online seller biasa itu apa sih sebenarnya? oke. Tadi yang Hmm, dibilang sama Kang Ilham tuh bener ya, setuju banget. Utamanya di mindset ya, karena kalau online seller kan fokusnya jualan online dengan cara apapun tanpa iklan. Gitu. Nah, kalau e-commerce itu fokusnya bukan ke produknya, tapi ke profitnya dengan cara ads. Jadi, kalau teman-teman nanti mulai belajar jualan, itu ada dua cara buat datangin trafficnya. Atau gampangnya gini, hmm, orang yang sudah punya produk itu nggak pasti bisa jualan. Nah, jadi itu dua hal yang berbeda antara bikin produk sama sama jualan, marketing operasional lah. Nah, kalau orang udah pengen jualan, itu kita pecah lagi ada dua cara. Orang jualan dengan cara yang kita nyebutnya nggak pakai modal sama yang pakai modal. Nah, e-commerce ini memang basicnya mereka cara nyari konsumennya itu dengan iklan. Jadi bedanya memang di mental. Yang satu mentalnya mental gratisan dengan cara organik, yang satu mentalnya memang mental yang iklan berbayar. Di situ sih salah satunya pas pembedanya gitu. Dan fokusnya bukan ya, ke produk ya, tapi fokusnya hmm. ke mana yang emang laku, bagus, udah kita gas iklan terus gitu. Iya, iya, iya. Itu ya, jadi itu salah satu tambahan juga tuh buat teman-teman. Mas, di sharing kali ini nih, ya supaya teman-teman Ya, audiens dari yang webinar saat ini ada oleh-oleh, rencana mau sharing tentang apa nih sekarang?
Nah, mungkin saya udah siapin beberapa materi, karena ini kan kalau dibedah semua Ya, cukup panjang. Mungkin kita lebih tanya ke kebutuhannya aja kali ya, Kang ya. Dari teman-teman, ya. kira-kira boleh mungkin di kolom chat ya. Kira-kira kendalanya sama yang pengen dibahas atau ditanya apa nih? Saya udah siapin banyak slide sih, tinggal nanti saya pilih aja nih. Mana yang biar langsung fokus ke apa yang dibutuhin, gitu. Nah, tuh Mas Tami udah siap-siap tuh. Jadi teman-teman monggo dibantu dong di chat mau materi apa nih. Ya, mau ditanyain apa yang mau ditanyain kira-kira? Ya, jadi beliau ini A2Z-nya udah siap. Jadi teman-teman supaya lebih ini apa nih yang mau Ya, kira-kira mau dibahas. kita sharing santai aja ya, dua dua arah aja ya. Wah, langsung produk winning tuh Kang Ilham. Digital marketing dan SEO iklan berbayar via sosial medianya apakah riset datanya dari mana? Oke, mungkin mulai dari fundamental dulu kali ya. Cara nyari produk, paid trafficnya apa aja. Oke. Oke, monggo monggo kita tunggu mungkin 1-2 menit ya sambil saya lihat chatnya sekalian. Kita lebih ke sharing santai aja. Jadi kalau nanti pas pertengahan ada yang mau ditanya, monggo silakan kita tanya jawab aja. Cara menjaga mental istiqomah saat menghadapi banyak masalah. Oke, mindset berani jadi imers beriklan. Bagaimana cara jualan digital produk? Apakah perlu landing page? Bagaimana teman-teman yang ruasnya lebih dari satu? Apakah zaman sekarang masih gurih buat ngiklan? Text engineering, wah, text engineering ala anak imers. Nih Kang Ilham Iya. yang jagonya nih. Di sini ada yang lain Mas. Berarti di sini nggak bahas sekali soal traffic organik ya. Ya, itu dibahas cuman organic traffic itu semua orang bisa lah. Jadi barrier to entry-nya tuh rendah. Artinya kalau ada 1 juta orang yang bisa posting, berarti 1 juta orang bisa melakukan hal yang sama tuh. Jadi kalau iklan kayaknya lebih lebih kompetisinya lebih rendah lagi ya Mas ya. Ya, betul betul. Oke, Iya. mungkin saya langsung masuk aja ke ini ya sambil saya buka deh sedikit sebentar. Slide-nya. Nah, ini saya mungkin sedikit mulai dari fundamental dulu, nanti baru saya jawabin pertanyaannya ya. Saya Iya. izin share screen dari iPad dulu biar coret-coret sekalian. Monggo monggo. Boleh izin ini, Kang, nomor saya yang satu lagi dijadikan sebagai co-host, Yang nama atas nama siapa ya? yang Fahmi Auditya juga sama satu lagi. Mas Tri bantu dong satu lagi Mas Tri. Oh yang ya udah sudah Mas. Oke, sebentar. Oke, nah saya coba share screen sedikit dulu ya, sebentar. Sudah kelihatan ya? Nah, sudah. Oke, Bismillah ya. Saya coba sharing santai, nanti langsung tanya jawab aja di kolom chat nggak apa-apa. Jadi saya Ya. pertama kali mulai itu 2012, multi level marketing, kemudian 2015 direct selling, dan saya mulai pertama kali terjun di dunia e-commerce atau digital marketing itu sekitar 2015 gitu. Ini saya mulai belajar digital marketingnya di sini, jadi ini lumayan nih 3-4 tahun ini saya belajar banyak soal mental, karena apalagi zaman sekarang itu karena udah kebanyakan orang masuk ke online, mereka itu nggak belajar mentalnya, dan ini yang saya alami di fase sekarang ya. Jadi orang tuh fokusnya cuma ke teknis. Contoh, dulu saya udah kebiasa ketemu orang, ditolak, diusir dari rumah, lagi presentasi dikacangin. Saya dulu kan sempat multi level, sempat direct selling juga. Jadi kerjanya setiap pulang sekolah itu eh, naik motor, orang-orang pada main sama temen, pacaran, nongkrong, dan lain-lain, istirahat santai. Saya jam 2 tuh ya udah sampai sore ke halte busway. Terus ya pokoknya cari-cari prospek lah dulu lah gitu. Karena saya paham kalau saya mau mendapatkan sesuatu yang teman-teman saya nggak dapatkan, berarti saya harus ngelakuin sesuatu yang teman-teman saya nggak lakuin. Gitu. Akhirnya dulu fokus saya adalah tanpa sadar dulu saya ngebangun mental selama 5-6 tahunan. Jadi ketemu orang, jualan, mental saya tuh kebangun banget di sana. Sampai akhirnya saya terbiasa dengan penolakan. Nah, akhirnya begitu masuk ke dunia digital, mental saya kebangun. Sesimpel gini, eh, orang yang contoh gini ya, kalau kita pengen terjun ke satu industri, apapun bidangnya, itu pasti di bidang tersebut kita pasti akan ngalamin yang namanya tantangan. Saya mau berhasil di dunia kedokteran, saya mau jadi artis, saya mau jadi pemain bola, saya mau jadi
apapun ya masuk ke politik, pasti akan ada satu tantangan. Itu udah pasti. Makanya bedanya saya dan orang-orang lain gitu normal di luar sana itu adalah di mentalnya. Karena kalau teman-teman belajar teknis iklannya, kayak tadi tuh pertanyaannya, cara riset produk, cara bikin konten, cara iklan itu tuh di Google banyak, Pak Bu, teman-teman. Di YouTube banyak banget. Teman-teman ikut e-course yang murah, ikut apapun tuh udah berseliweran gitu di mana-mana gitu. Nah, tapi yang mahal tanda kutip ya dari Mahir Digital yang saya bikin di Mahir Digital itu sebenarnya fokusnya bukan ke teknikalnya. Karena kalau teknis iklan tuh ya udah gitu-gitu aja. Apalagi sekarang iklan tuh lebih mudah. Karena tinggal pakai GMV Max, tinggal bikin konten, nggak perlu tuh setting-setting lagi kayak dulu, setting audiens lah, setting konten lah, sorry, setting audiens lah, setting umur, itu nggak seribet dulu. Dulu ribet banget. Sekarang udah tinggal bikin konten, udah beres gitu. Nanti audiensnya itu semua yang setting si metanya. Nah, yang paling bikin orang nyerah itu bukan teknisnya. Kalau teknis itu jujur gitu-gitu aja. Tapi ketika dia ngerjain teknis terus gagal. Itu. Nah, dari awal saya punya mental gimana caranya berhasil. Udah titik itu aja. Jadi mau ketemu kendala, nggak bisa bikin pixel, nggak bisa nyari produk, nggak bisa riset produk. Sesimpel saya mikir, ini ada orang di luar sana yang bisa dapat ratusan juta, miliaran, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar dari online marketing. Ada yang bisa nih dapat segini udah terbukti. Berarti ada cara yang dia tahu yang saya nggak tahu. Udah, modal saya itu doang, teman-teman. Modal saya cuma berawal dari situ doang. Makanya saya pernah tuh waktu di multi level saya dibilang kayak gini. Kalau kamu pengen cari kerja, coba lihat orang-orang yang kerja karirnya sudah di atas kamu 30-40 tahun. Lihat kehidupannya kayak gimana. Misal, teman-teman pengen jadi dokter, lihat kira-kira orang yang udah jadi dokter ini kehidupannya kayak gimana. Keuangannya, waktu sama keluarganya, ya semua finansialnya. Kita lihat tuh kayak gimana. Kalau itu yang teman-teman pengen, nah itu yang teman-teman pengen atau enggak? Gitu. Jadi lihat dari mau jadi apapun, dokter, mau jadi polisi, mau jadi atlet, mau jadi karyawan, PNS dan segala macamnya. Kita lihat kehidupan mereka setelah berhasil umur-umur 50 60 tahun tuh kayak gimana. Nah, pengen kayak gitu enggak? Gitu. Nah, setelah saya pelajari banyak hal, salah satu yang saya pengen adalah saya pengen gimana caranya eh semua impian saya bisa terwujud dan saya juga punya waktunya. Makanya ada cara banyak untuk punya uang, ada cara banyak untuk kaya, tapi ada jalannya masing-masing gitu. Nah, dengan jualan itu memungkinkan dengan jualan itu lebih mudah semuanya, bukan lebih mudah. Dengan jualan itu jauh lebih eh, jauh lebih banyak hal yang bisa kita lakukan dibandingkan kalau saya bekerja dan secara waktu juga lebih cepat. Memang udah berbanding lurus sama resiko gitu. Jadi dari awal mentalnya saya udah mikir gini, ini memang susah, ini memang menantang, nggak usah jualan deh. Saya mau jadi karyawan di bidang A, B, C, D, E juga sama kok, semuanya ada tantangannya masing-masing. Nah, jadi ketika saya mutusin untuk, oke, saya fokus, saya pelajarin, karena ada orang yang bisa menghasilkan puluhan miliar dari sini, berarti ada caranya. Berarti ada cara yang dia tahu yang saya nggak tahu. Nah, mulai dari detik itu nih, di sini nih ingat banget nih, saya di sini nih, di 2015 nih, saya investasi uang waktu itu gede banget. Buat saya waktu itu gede ya, 7 jutaan, nguras tabungan, saya buat belajar sana sini, pokoknya habis dari sini, udah di sini saya mikir gimana caranya harus berhasil. Nah, itu maksudnya mental yang gak banyak orang punya, teman-teman. Jadi kalau udah terjun ke satu bidang, udah fokus gedein di sana, jangan pindah-pindah bidang. Artinya kalau sekarang teman-teman masih bekerja, mau jadi apapun profesinya, nggak apa-apa. Yang penting pelajari satu tambahan skill ini, udah fokusin sehari 2 3 jam. Jangan resign, jangan pindah bidang, jangan langsung resign segala macam. Cukup pakai waktu luang kayak saya dulu 1 2 sampai 3 jam per hari, tapi rutin setiap hari gitu. Karena kemarin saya baru banget ikut training. Eh Trainernya bilang gini, dia cuma bilang untuk jadi sukses itu kita cuma butuh satu kelebihan loh. Ada orang yang cuma bisa nendang bola, hartanya triliunan. Ada orang yang cuma nyanyi, bisa dapat ratusan miliar. Ada orang yang cuma bisa lempar bola basket. Itu tuh ngena banget di saya. Artinya, kita nggak perlu jago di banyak bidang, cukup satu, fokusin, gedein, itu sudah bisa bikin kita jadi berhasil kok. Gitu. Dan yang memang di Islam kan juga kita diharuskan, bahkan disarankan untuk kaya gitu, untuk punya banyak uang. Tinggal gimana cara kita
pakai uangnya nanti gitu. Makanya saya kekeh banget, saya punya impian yang kuat gimana caranya jadi muslim yang bermanfaat. Karena dengan kita punya banyak uang, banyak rezeki gitu, itu menjadi alat bantu untuk kita bisa ngebantu banyak orang lagi. Itu bisa bangun masjid lebih banyak, bisa ngebantu sedekah lebih banyak, bisa bantu anak yatim dan seterusnya. Jadi eh, lebih yang saya pengen tekankan tuh sebenarnya bukan ke cara ngiklannya sih, Ini eksportir luar biasa nih. tapi lebih ke Keren. mentalnya gitu. Karena kalau teman-teman ikut sekolah digital marketing, workshop, segala macam, itu semuanya dibahas teknis kok. Dan teknis itu bukan nggak penting ya, bagus, tapi itu nggak cukup. Karena nanti di lapangan bakal ketemu gini, misal, produknya jelek, nggak bisa pasang pixel, nggak bisa pasang landing page, nggak bisa pasang ini, nggak bisa pasang, boncos, tiba-tiba udah iklan nih mas, saya 1 juta, boncos, produknya nggak bener, pixelnya nggak bener, dan ratusan teknis lainnya. Kalau mereka nggak punya mental, udah nyerah. Dan omongan terakhirnya adalah, kayaknya saya nggak cocok deh di e-commerce, kayaknya saya nggak cocok deh di digital marketing. Akhirnya udah exit, pindah ke bidang lain. Pas pindah ke bidang lain, ketemu tantangan lagi nggak? Ketemu, nyerah lagi, pindah lagi. Udah gitu aja flow-nya. Gitu. Jadi kalau saya lebih ke nguatin dulu mentalnya teman-teman, karena itu yang susah, itu yang sangat menantang. Kalau teknisnya itu insya Allah ngikut kok. Kalau kita udah punya mental yang kuat, separah-parahnya rugi, ya udah kayak tadi. Ya udah ini proses belajar kok, dan semua orang pasti akan ngalamin di fase ini. Gitu. Oke, terus ini ada beberapa pertanyaan ya. Terus ya akhirnya saya mulai dropship. Nanti saya jawab setelah ini ya teman-teman ya. Ini saya kasih kasih dulu fundamentalnya ya. Terus saya mulai dropship 2016 ini pakai modal sendiri. eh, Mulai dari 30.000 rupiah. Nih saya jualan ini nih buat tempel-tempel nih. Saya ingat banget dulu HPP-nya 7.000. Saya ambil dari Tokopedia. Saya jual sekitar 49.000. Beli dua 90 ribuan waktu itu. Yang modalnya 7.000. 3.500, 7.000 dapat dua gitu. Nah ini waktu itu saya Oh masih ya. rugi. Tapi karena mentalnya waktu itu, ini kalau rugi, berarti bukan salah metanya, bukan salah IG-nya, bukan, pokoknya kalau orang rugi itu kan semua yang disalahkan adalah semuanya kecuali diri sendiri. Nah itu ciri-ciri mental gagal tuh, ciri-ciri mental yang nggak bener tuh. Kalau lagi rugi itu yang disalahkan semuanya kecuali diri sendiri. Nah saya kebalik, karena saya udah tahu di luar sana banyak yang dapat ratusan juta miliaran, jadi saya tahu kalau gagal, ya yang salah cuma satu, saya. Ya emang saya belum ngerti ilmunya aja gitu. Karena teman-teman saya dapat dapat puluhan juta, ratusan juta bisa. Berarti kan dia ada caranya, saya nggak tahu caranya. Jadi waktu itu yang saya pelajari, oke, berarti ya udah rubah kontennya, rubah angle-nya, rubah copywriting-nya, cari produk baru lagi gitu. Pokoknya selama saya belum dapat target, saya waktu itu di awal 100 juta, waktu awal-awal saya mulai. Pokoknya selama saya belum dapat 100 juta per bulan dari digital marketing, berarti saya masih bodoh. Berarti saya belum ngerti ilmunya. Berarti saya harus belajar lebih. Nggak ada yang disalahkan selain diri saya sendiri. Itu. Nah, akhirnya ngebangun platform juga waktu itu, gas, gagal, ini habis ratusan juta juga waktu ngebangun platform, platform buat belajar digital marketing, sampai akhirnya titik balik saya itu di sini, pas saya join sama partner sama mentor saya ke Akademi Bisnis Digital. Nah, di sini saya jualan, di sini platform edukasi juga, mirip-mirip kayak Mahir Digital, dan di sini saya fokusnya jualan dulu produk herbal. Kalau teman-teman pernah dengar namanya Essenzo. Essenzo Essential Oil itu jual madu sama jual essential oil. Itu dulu saya bisa iklan sampai miliaran dari sini gitu. Jadi, nah, jadi yang saya lakuin tuh dulu saya kerja sebagai advertiser, gaji saya dulu 3 bulan pertama saya nggak digaji. Yang penting saya dapat ilmunya lah, karena ilmu itu buat saya nomor satu gitu. Orang yang punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu itu perubahan hidupnya drastis banget. Jadi saya paham banget dari awal kalau saya mau berhasil, satu, di luar dari izin Allah dan yang sebagainya, ikhtiarnya adalah saya harus punya ilmunya. Karena perbedaan orang yang berhasil sama orang yang nggak berhasil adalah salah satunya karena memang di ilmunya nggak punya gitu. Bahkan ilmu itu bisa bikin orang selamat hidupnya atau meninggal. Kalau pernah dengar cerita bapak-bapak yang selamat di kandang harimau, jadi kalau buat yang belum tahu, kalau masuk kandang harimau itu, kalau ketemu harimau, itu badannya nggak boleh menciut, harus kayak membesar gini nih, harus kayak badannya kayak nakut-nakutin harimau gitu. Itu ada ceritanya tak, bapak-bapak masuk kandang harimau, dia nggak mati, padahal diserang berkali-kali sama harimaunya. Nah ternyata dia ngerti ilmunya. Ilmunya adalah kalau masuk kandang harimau, ketemu sama harimau, badannya harus lebih gede, kayak membesar-besarkan badan.
Nah, itu bapak-bapaknya diserang berkali-kali sama harimau yang sakit banget, berdarah, tapi dia paham. Dia nggak boleh kabur, dia nggak boleh menciut. Karena kalau dia menciut, dia pasti akan dikejar dan akan dimakan. Nah, begitu 3-4 kali percobaan, digaruk, badannya berdarah, dia tetap kokoh, itu macannya kabur, harimaunya kabur. Gitu. Nah, itulah bedanya orang yang punya ilmu sama enggak gitu. Bisa sampai menyelamatkan nyawa. Beda sama, saya lupa, apa, gorila. Pokoknya apa yang badannya besar, panda kalau nggak salah ya. Kalau panda itu jangan membesar, harus mengecil. Jadi kalau ketemu panda, badan kita harus mengecil. Kalau mengecil berarti dia merasa kita nggak mengancam dia. Nah, itu kan butuh ilmu ya, dan itu taruhannya nyawa gitu. Nah, saya tuh paham itu dari awal. Jadi ilmu kemana saya kejar, ke Bandung kemarin saya baru banget belajar sama Kang Ilham, baru banget bulan lalu, itu saya kejar gitu ya. Jadi saya kalau udah belajar tuh, mau uang sebanyak apapun, itu saya kejar. Mungkin kalau sekarang saya udah habis ratusan juta kali buat belajar ilmu segala macam gitu ya. Bukan karena punya uang ya, tapi karena saya tahu ilmu itu ya sepenting itu gitu. Bahkan punya atau enggaknya punya, bahkan masuk surga atau enggaknya kita tergantung dari ilmu yang kita punya kan gitu. Nah, terus akhirnya saya kerja sebagai advertiser. Saya dulu bisa kerja 12 jam sehari karena saya belajar ya, investasi terbaik buat anak muda itu adalah kerja produktif selama 12 jam sehari. Jadi bukan bukan ke saham, bukan ke reksadana, kripto, ke properti. Itu iya nanti kalau kita udah benar-benar settle. Tapi kalau pertama kali kita mau investasi, ke kerja. Karena kerja 12 jam sehari itu untuk ngebangun kita, bukan buat atasan, bukan buat siapapun, tapi buat ngebangun diri kita buat jadi lebih baik, tabur tuai gitu. Jadi dari sini saya punya pengalaman, akhirnya diundang sama Meta karena iklannya cukup besar, dan waktu itu produk yang cukup laku itu saya jual produk slimming, madu, madu slimming gitu. Nah, di sini saya juga ngakuisisi sampai 100.000 member waktu itu ya lewat Akademi Bisnis Digital. Terus ya akhirnya dari sini saya bikin YouTube, teman-teman. Nah, ini nih, saya bikin YouTube karena gini, karena saya kan berawal dari nol. Maksudnya saya juga dari orang yang dulunya biasa aja, alhamdulillah ada ya ada rezeki dari orang tua, bukan yang ada-ada banget, tapi nggak, bukan juga yang nggak ada, ya normal-normal aja lah gitu. Tapi saya pernah di kondisi yang sulit, akhirnya nggak punya income, saya harus ngejual aset dan segala macamnya, sampai akhirnya ada di titik saya udah punya keluarga, udah punya anak, udah ada tanggungan, dan gaji saya cuma 3 juta waktu itu gitu. Jadi saya paham banget gimana rasanya di titik yang sulit gitu ya. Kebayang ya maksudnya, ada hutang, nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu gitu, terus ya berantem lah segala macam gitu. Karena kan kadang ya memang uang kadang bukan segalanya, tapi ketika kita punya masalah finansial tuh, wah semuanya kena tuh, berantem sama si A, si B, orang tua, semuanya kena lah. Jadi di situ akhirnya saya mikir gimana caranya saya survive, berjuang, dan alhamdulillah Allah kasih banyak banget rezeki. Nah, karena saya paham saya berhasil dari digital marketing, akhirnya saya bikin YouTube. Saya ngebongkar semua yang ada di Abdi dulu, yang saya pernah lakuin jualan A, B, C, D, E, terus saya taruh di YouTube. Nah, ternyata ini yang saya nggak, ini yang saya nggak expect ya. Ternyata dari YouTube ini, itu banyak banget yang nonton dan banyak banget yang komen. Mas, makasih udah tembus 50 juta pertama. Makasih Mas, yang bikin saya terharu tuh. Makasih Mas, udah bisa beli susu buat anak. Itu tuh bikin saya, apa ya, mau ada orang, ribuan orang yang ngatain, yang ngehina, saya nggak peduli gitu. Tapi dengan saya ngeliat satu komen itu yang bisa beli susu buat anaknya, itu udah bikin saya jadi energi yang, wah saya harus berbagi lagi, berkarya lagi gitu. Jadi kalau teman-teman tanya, kenapa sih bikin Mahir Digital? Padahal gak gampang, banyak tantangannya, ngedidik belasan ribu member itu, wah itu benar-benar rumit gitu ya, karena rata-rata mereka dari nol, nggak ngerti cara berikan, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu, jadi tantangannya besar sekali. Karena satu gitu, sekarang saya pengen benar-benar gimana caranya bisa ngasih manfaat gitu. Karena berawal dari situ, makanya saya paham banget gimana rasanya susah, dan jalan tercepat supaya teman-teman dapat income 1-3 juta pertama ya udah dengan cara jualan itu. Nah, makanya saya pengen targetnya MD ini, kita singkat MD ya, Mahir Digital. Saya pengen kayak Gojek. Gojek itu kan dengan hadirnya seorang Nadiem Makarim bisa ngebantu sekarang lebih dari 8 juta kepala keluarga. Satu kepala keluarga bisa punya 2-3 anak dan istri, berarti bisa ngebantu belasan juta orang tuh dengan hadirnya satu Gojek gitu. Nah, saya pengen kayak gitu, teman-teman Bapak Ibu. Jadi
niatnya supaya bisa benar-benar bermanfaat, makanya harga member pun gimana cara saya pikirin semurah mungkin, seterjangkau mungkin, supaya banyak orang yang bisa belajar dari sini gitu. Dan bahkan yang gratis-gratisnya pun juga kan saya ada di YouTube. Nah, itu awal mulanya ngebangun MD. Jadi saya senang aja nih ngelihat. Nanti Bapak Ibu bisa cek deh di YouTube saya juga ada tuh, Fahmi Auditia, dicari aja. Itu ada video-video tentang digital marketing. Teknis-teknisnya di sana ada semua. Karena kalau saya praktekin teknisnya 2 jam, 3 jam, mendingan belajar sendiri nanti. Di YouTube gratis kok. Gitu, ada yang udah resign, akhirnya sekarang bisa bikin brand sendiri gitu ya. Ada yang dia kerja di perusahaan umroh dan dia bisa dapat gaji 34, 30, 35 juta gara-gara ilmu iklan gitu. Jadi banyak banget. Padahal saya nggak expect loh. Maksudnya saya cuma sekedar sharing di YouTube. Oh, ternyata banyak yang bermanfaat gitu. Ya ini banyak ya. Maksudnya ntar lihat di YouTube aja. Eh next next aja ya. Terus, nah, akhirnya ya udah saya bikin MD, kemudian diundang juga sama Kasih Solusi. Ini 2024 ya, beberapa bulan yang lalu. Kemudian diundang juga sama Linkit dan jadi top 1% earner. Ini ada yang gold juga, ada yang baru. Ya diundang ke beberapa event-event. Kemarin sempat ke Kemenkraf sama Ibu Wakil Menteri ya Bu Airin, diundang juga Mayar Digital. Terus diundang TVRI, diundang Meta juga, terus masuk ke podcast Suara Berkelas, kampus-kampus gitu ya. Ini yang bilang udah cukup banyak dari sini. Gitu. Nah, poinnya yang pertama buat teman-teman yang baru mulai, saya mungkin kasih gambaran singkat ya. Eh, Poin pertama, fokusnya gimana caranya belajar jualannya. Jadi fokusnya bukan ke bikin produknya, karena bikin produk itu, belajar bikin produk sama jualan itu dua hal yang sangat berbeda. Saya 10 tahun nggak punya produk. Saya 10 tahun beneran cuma kerjanya kerjanya cuma jualin produk orang doang. Itu bahkan saya baru bikin brand tahun ini. Ada satu brand saya baru kolaborasi, itu baru tahun ini. Jadi selama 11 tahun, fokus saya cuma belajar jualan, jalannya doang gitu. Karena ya itu yang paling penting. Kalau Bapak Ibu udah bisa jualan, mau jual properti, jual herbal, jual apa itu insya Allah bisa. Gitu. Nah ini mungkin saya coba sambil share screen dulu ya, sambil lihat pertanyaan dulu. Mas Fahmi sekarang jualan apa selain Mahir Digital? Produk fisik lumayan banyak. Saya jual produk digital, saya jual produk fisik juga. Sebelum ngebangun MD, saya agency. Jadi saya ngadal. Wah, ada suara bayi kayaknya. Mau ikut belajar. Sudah, sudah. Sudah di off. Ya, Ya, ya. tunggu lanjut. Ada bayinya mau ikut belajar juga kayaknya, Kang. Produknya banyak, tapi rata-rata semuanya dulu dulu di awal agency. Jadi saya buka agency, kemudian ada produk fisik, ada produk jasa, ada properti, ada umroh, ada produk kayak jasa-jasa buat cuci mobil kayak gitu-gitu. Nah, kalau kalau sekarang saya udah cut-cut-cutin semua, sekarang saya baru ngendel satu brand baru sama partner gitu. Karena untuk ngehandle My Digital aja itu cukup banyak effortnya. Oke, saya sambil buka ini aja ya, saya sambil share screen di iPad sebentar. Oke, sambil nunggu Mas Fahmi bersiap, nanti teman-teman siapin pertanyaan ya, nanti live apa pertanyaannya nanti buka mic-nya, buka videonya, itu yang kita prioritaskan yang pada utamakan untuk bertanya ya. Nanti sisanya kalau nggak ada baru di chat. Monggo Mas lanjut. Yap. Oke, nah ini saya mungkin sambil jawabin pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk juga. Oke. Oke, yang pertama mungkin mulai dari fundamentalnya dulu. Sebenarnya kalau kita mau mulai, apa sih yang perlu dipersiapkan? Ini ada dua jawaban sih. Kalau non teks jawaban yang non teknisnya adalah ini. Nah, ini yang paling mahal sih sebenarnya, kemauan. Kalau di buku tuh ada yang namanya willpower. Ini bagus banget bukunya ya. Jadi kalau teman-teman memang kemauannya udah kuat banget, wah itu ada yang bilang fokusnya jangan ke how-nya, fokusnya jangan ke gimana caranya. Karena kalau ngomongin gimana caranya tuh nanti Allah bisa ngasih ribuan jalan kok. Yang penting fokusnya ke kita pengen apa, kita pengen target apa, kita mau apa. Jadi saya dari dulu tuh dari zaman SMA saya selalu doa, ya Allah pengen income 10 juta sampai 20 juta sebulan.
Udah doa saya gitu doang, tapi tiap hari, tiap sholat gitu. Nah, dari situ saya nggak tahu caranya pakai cara apa karena masih SMA, logika aja SMA belum lulus SMA belum lulus kuliah, gimana cara mau dapat uang? Nggak bisa kerja juga. Nah, tapi karena saya doanya kuat banget, ya ini willpower ya. Karena kuat banget doanya, akhirnya Allah ngasih jalan dengan cara saya diajak ke teman saya ke multi level gitu. Jadi akan dikasih ribuan jalan lah kalau kita ininya udah kuat banget. Nah, jadi pertama mulai dari kemauan yang kuat. Ini penting banget ya, karena kalau udah kemauan yang kuat, jalannya banyak banget kok. Maksudnya kalau teman-teman mikir gimana cara, nah ini nih, ini juga mindset penting ya. Fokusnya bukan mikirin bisa atau enggak. Habis ini kita bahas teknisnya ya. Nih, fokusnya jangan mikirin bisa atau enggak, tapi mikirin gimana caranya. Contoh, saya dulu mikir gimana, saya nanya gimana ya, bisa nggak ya saya dapat 10 juta per bulan. Nah, kalau fokusnya ke bisa atau enggak, manusia itu kebanyakan pasti mikirnya nggak bisa karena pesimis. Itu udah permainan setan lah. Kita dibikin tiap hari supaya pesimis, dan ketika pesimis kita gagal, setan bisa masuk tuh dengan udah nyuri aja, udah ini aja, hal-hal buruknya udah masuk tuh. Makanya jangan pernah mikir terlalu dalam dan terlalu lama, karena pasti kebanyakan kalau orang terlalu mikir lama itu pesimis gitu. Jadi fokusnya rubah pertanyaan dari bisa atau enggak jadi gimana caranya. Gimana cara supaya dapat 10 juta per bulan. Nah, kalau teman-teman fokusnya ke gimana caranya, itu akan keluar banyak banget ide. Sekarang, apalagi sekarang ada ChatGPT kan. Nanti akan banyak tuh lewat TikTok lah, lewat IG, lewat apa gitu. Jadi mulai dari sini dulu nih. Kalau sudah meyakini ngejar 10 juta per bulan, ini contoh aja ya. Kan ada yang targetnya mungkin sekarang bisa 100 juta, ada yang 500 juta, ada yang cuma 3 juta, macem-macem. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Tiap orang tuh punya targetnya masing-masing. Tapi maksud saya, buat yang belum punya, segera bikin gitu. Jadi jangan cuma sekedar hidup ngalir aja gitu. Karena ini yang paling penting ya, kita bikin target dulu. Nah, target inilah, goal inilah yang akan nanti nge-trigger kita untuk ngelakuin banyak hal. Dan nggak ada impian yang jelek, nggak ada impian yang bagus, silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, baru kalau ininya udah kuat, willpower-nya udah ada, baru deh kita masuk ke teknisnya. Nah, teknis yang pertama, kalau saya misalnya ada dua nih, kita mau jualan produk sendiri, tapi memang tantangannya cukup banyak di sini karena harus ngurusin hakinya, BPOM-nya, ngurusin produknya, operasional, dan lain-lainnya. Atau di awal kalau mau sekedar dapat uang, bisa pakai reseller. Reseller, affiliate, sama bisa juga dropship. Dropship sebenarnya lebih ke istilah ya. Gitu. Jadi fokusnya kita belajar jualannya. Nah, apa yang dipersiapkan kalau teman-teman baru mulai? Yang pertama, ini apapun produknya ya, mau jualan sendiri, mau pakai produk orang lain, yang pertama pastiin bikin tokonya dulu. Kayak bikin restoran kan, ya udah bikin restorannya. Bikin baju, ya udah bikin butiknya di mall. Nah, itu offline. Kalau di online, berarti kita butuh toko online. Apa itu? Bisa landing page, bisa website, atau sekarang juga udah banyak bisa pakai Instagram, bisa pakai TikTok, bisa pakai Shopee atau MP gitu. Jadi pastiin pertama bikin dulu tokonya. Nah, eh, apa mau jual baju, ya udah lewat Instagram juga bisa, lewat Shopee juga bisa. Dan sekarang kan rata-rata orang jualan online itu jualannya kan dari online gitu. Jadi sekarang zamannya O2O ya, online to offline. Yang kedua, setelah bikin toko, bikin konten untuk beriklan. Ini sebenarnya kalau mau dibedah panjang banget ya. Saya coba bikin poin-poinnya dipersingkat mungkin. Konten ini bisa foto, bisa video, bisa karusel. Wah, ini materi konten bisa 2 jam, 3 jam lagi nih sebenarnya. Intinya bikin konten yang menarik. Bikin konten yang menarik. Oke, yang ketiga yang paling penting apa? Produk. Produknya kalau buat e-commerce cari yang marginnya besar. Dan produknya juga benar. Nah, ini juga produk ada beberapa tipe, yang ntar mungkin abis ini saya jelaskan. Terus yang keempat, ini ilmu untuk beriklan.
bisa pakai paid, bisa pakai organik. Tapi ya kita biar gampang kalau ada modal, tergantung teman-teman ya. Intinya gini, intinya kalau mau jualan, nomor satu adalah, bukan nomor satu, yang paling penting setelah kemauan adalah teman-teman perlu punya modal. Itu udah pasti, udah wajib punya modal. Nah, modal ini bukan cuma uang, modal. Modal ini tuh apa aja sih? Modal ilmu, modal waktu, modal uang, modal tenaga, ini semuanya modal nih. Tinggal teman-teman kalau mau berikan mau pakai modal yang mana? Organik, yang paid. Kalau teman-teman punya uang buat iklan, berarti waktunya lebih hemat. Contoh gini, kalau pengen ini gampangnya nih analogi paling gampang. Kalau pengen dapat 1.000 orang yang lihat iklan kita, kalau punya uang tinggal bayar 50.000. Jadi kalau di Meta itu kalau kita bayar 50.000 rupiah per hari itu yang lihat bisa ribuan orang. Nah itu enaknya kita punya uang tuh modal buat iklan. Tapi kalau kita nggak punya uang, gimana caranya kalau mau 1.000 orang yang lihat? Berarti harus pakai WA Story, masuk-masuk ke grup WhatsApp, invite-invitein orang, ketemu orang. Jadi modalnya bukan modal uang lagi, tapi modal waktu, modal tenaga. Nah, teman-teman pilih mau pakai modal apa. Mas, kalau nggak ada uang gimana? Ya udah harus 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 siap waktu, harus siap tenaga. Nah, ini penting karena susah kalau mulai tanpa modal tuh susah gitu. Apalagi kalau alasannya sudah malas. Ini bagus banget ya. Saya pernah ini salah satu yang bikin saya sampai sekarang tuh eh, tetap apapun kondisinya saya tetap fight gitu. Jadi Mas kalau saya gagal gimana? Nggak punya uang, nggak punya modal, nggak punya apa, terus saya gagal A B C D E gitu. Satu-satunya hal yang susah ditolong. Jadi kalau teman-teman, Mas saya nggak bisa pixel, Mas saya nggak bisa ngerti cara ngiklan, Mas saya nggak bisa bikin landing page, saya nggak bisa nyari produk, saya nggak bisa riset, saya nggak bisa apa. Kalau teman-teman nggak bisanya banyak nih, ini semuanya bisa ditolong. Itu kabar baiknya. Saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak ngerti. Itu semuanya bisa ditolong. Itu ada caranya, ada teknisnya. Tapi satu nih yang nggak bisa. Ini, males. Nah, ini udah nggak ada obatnya nih. Jadi kalau alasannya udah males mas, nah itu udah nggak bisa. Udah susah. Karena mau dikasih ribuan cara, kalau mindsetnya males, nah itu udah susah. Jadi apapun kendala teman-teman semua, itu bisa diatasi, kecuali males. Ya, jadi maksudnya saya pengen kasih tahu dari awal, eh, di jualan online itu udah pasti butuh modal. Tinggal modalnya teman-teman mau pilih aja. Kalau punya uang berarti kita nggak perlu pakai banyak tenaga, karena ya tinggal iklan, langsung dapat data secara cepat. Tapi kalau nggak punya uang, ya udah kita harus tahu diri untuk pakai cara yang gratisan. WA story lah, IG story lah, bikin konten yang banyak lah, broadcast, masuk-masuk ke grup WhatsApp dan seterusnya. Gitu. Sama yang kelima ini belajar copywriting dan offering. Nah, ini saya belajar ini tahunan nih, belajar cara ngebungkus, ngebungkus produk gini. Produk yang sama dijual dengan cara yang berbeda itu hasilnya beda. Jualan madu, sama-sama jualan madu. Yang ngejual, yang satu Kang Ilham, yang satu orang yang baru mulai. Padahal produknya sama nih, tapi dengan ilmu yang berbeda itu hasilnya pasti bumi langit. Nah, ini adalah cara kita belajar di copywriting dan offering. Gimana biar ngebungkus produk supaya bukan bukan ngebungkus packing ya, bukan yang ngebungkus itu dalam arti cara bikin kontennya harus menarik, cara bikin landing page-nya. Nah, ini lebih ke ilmu branding. Nah, ini belajarnya jujur jangka panjang. Kendala yang paling tantangan dan kendala yang paling berat tuh di sini, copywriting. Karena ini kaitannya sama semuanya. Teman-teman saya yang di Immers itu startnya di sini, di yang nomor 5. Mereka cari produk mah gampang, tinggal cari ke Shopee, Tokped, di MB juga udah ada, sediakan di Mas Ilham juga banyak banget produknya gitu ya, di Everpro, Evermost banyak banget. Semua orang bisa nyari produk, semua orang bisa ngiklan, semua orang bisa jadi CS, tapi nggak semua orang bisa ngerti ilmu copywriting dan offering. Nah ini ibaratnya another level lah gitu. Nah makanya saya belajarnya juga cukup lama gitu. Dan ini bisa learning by doing aja. Makanya fokusnya sekarang mau nyari apa nih? Mau bangun brand? Apa mau langsung cari duit cepet? Kalau cari duit cepet, udah mainnya ini aja nih, reseller, affiliate, dropship, cari produk yang winning,
cari produk yang laku, testing, iklanin, jelek ganti, jelek ganti, jelek ganti, gitu. Tapi kalau fokusnya emang, mas saya udah punya uang, udah siap bakar uang ratusan juta, nah itu udah beda game lagi. Jadi saya nggak bisa secara general nyamain semua nih fokusnya ke harus pakai cara apa tuh nggak bisa. Karena tiap orang mulainya beda, uangnya beda, modalnya juga beda, waktunya beda, dan pemahamannya juga beda. Gitu. Jadi pahami teman-teman sekarang mulainya dari mana, kerja atau enggak, waktu luangnya kapan, itu soalnya beda semua. Gitu. Oke? Nah, saya mungkin masuk ke tanya jawab aja ya, karena pertanyaannya cukup banyak. Dari Kang Ilham mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Cukup sih, kita materinya sangat menarik ya. Ini banyak pertanyaan juga. Saya tuh tadi udah nyiapin pertanyaan cadangan kalau yang bertanya sedikit ternyata banyak nih. Jadi gak usah saya bertanya. Cuman mungkin biar seru ya, biar interaktif. Monggo acungkan tangan buat teman-teman yang mau bertanya dulu secara ini ya, live ya. Kita prioritaskan. Ada yang mau bertanya secara live? Audio ya, Langsung Kang. langsung buka mic aja sama ini ya, videonya. Monggo Sambil mau, teman-teman. ya, Mas, maaf ya, Mas. ya. Halo, Mas. Perkenalkan Mas, nama saya Farhan Azumar Mas. Saya profesi sebagai dokter peneliti. Wah, Eh, dokter. Siap, iya, Mas. Salam kenal, Bapak Dokter. ya. Jadi saya temannya Mas Gufron nih diajak untuk ikut ini karena kemarin saya ngomong sama beliau ini saya pengen cari cuan lah, istilahnya kayak gitu, biar tidak menggantungkan pada pasien ataupun pada profesi saya. Jadi saya pengen profesi peneliti ini sebagai ya hobi saja gitu meneliti. Nah, Mas saya jujur aja Mas, eh, bingung mau mulai dari mana. Kalau misalnya tadi memang kita belum ada modal, waktu ya terutama ya tadi ya Mas ya. Apalagi dengan kesibukan sekarang otomatis kan harus mengalokasikan waktu dan mungkin kalau istri saya di rumah mungkin masih masih ada waktunya. Mungkin itu bisa kalau di sana. Cuman kayaknya saya tertarik gimana sih cara menemukan produk yang eh, saya ngerti gitu loh Mas. Saya ngerti produknya ini apa. Contoh misalnya mungkin saya bisa aja sih jual baju gitu atau apa gitu. Nah, tapi mungkin dengan background saya background kesehatan gimana ya Mas ya cara nyari produk itu gimana supaya yang saya ngerti dan ya mungkin saya bisa sedikit-sedikit belajar cara ngejualnya gimana gitu. Karena nyambung ya Mas ya kalau kita ngerti produk berarti kan bisa ngerti cara ngejualnya gimana gitu Mas. Itu dulu sih Mas, modalnya. Ya, Modal cari produknya dari mana gitu Mas. Terima kasih Mas. siap. Sama-sama. Oke, izin jawab dari pengalaman ya. Berarti lebih ke produknya ya. Cara nyari produknya gimana ya? Bener Mas, bener Mas. Oke, ada dua. Pertama, tentuin dulu produknya ini mau produk brand atau non-brand. Kalau produk, nah ini gamenya agak berbeda. Nah, ini juga konteksnya harus disesuaikan sama kayak misalnya Mas kan dokter, Bapak kan dokter, habis itu ada juga yang mahasiswa kan beda-beda nih secara waktu, secara modal. Kalau produknya non-brand, ini kita udah harus main hit and run. Jadi kayak mungkin ya mirip-mirip kayak dropship ya. Dropship itu kan istilahnya. Jadi nggak perlu stok barang. Nah, di sini mindsetnya eh, cari produk, kalau jelek buang. Biasanya anak-anak e-commerce di awal kayak gini nih. Nah, ini Kang Ilham juga pengalamannya cukup banyak di sini. Kalau produk brand, kita cari produk yang contoh kita sebutin brand yang besar, misalnya A. Ya udah, kita fokusnya jual itu aja. Jadi fokusnya gimana caranya kalau nggak laku dilakuin dengan cara bikin konten, awareness-nya dibanyakin gitu ya. Nah, ini dua konsep yang berbeda. Kalau yang kanan fokusnya udah hit and run. Teman saya yang di sebelah kanan ini sekarang udah jalan 3 tahun, itu udah lebih dari 300 produk yang dites. Orang Pati sama orang Cirebon. Beliau mentor juga di My Digital gitu. Jadi udah lebih dari 300 produk dia tes. Mau jual celana, jual baju, jual produk unik mainan, ada yang apa salep lah segala macam. Pokoknya kalau bagus gas terus, kalau jelek ya udah tinggalin. Nah, itu harus siap untuk gonta-ganti produknya gitu. Cara jualnya nggak perlu bikin akun, tinggal iklan di Meta, bikin halaman atau fanpage, terus nggak perlu pakai nama sendiri, udah nanti tinggal jualan lewat ads, nah nanti ada KPI-nya tuh. Kalau iklan sekian ratus ribu, tiba-tiba hasilnya jelek, berarti harus dibuang produknya. Nah itu tuh teknis tuh, ada lagi tuh. Tapi intinya di sini Bapak harus siap untuk riset terus-terusan. Jelek ganti, jelek ganti gitu. Ada yang bilang 2 hari, ada yang bilang 3 hari, macam-macam. Tapi yang jelas sebulan itu udah pasti mainnya belasan puluhan produk kalau mau masif
gitu. Nah, kalau yang mau pakai cara yang lebih lebih, kalau saya jujur nggak suka dengan cara yang nomor yang non brand ya. Jadi ini bukan soal jelek atau benar, ini soal cocok-cocokan aja. Nah, saya lebih suka yang ini, kerja sama dengan satu brand, terus eh ya udah kita nggak ganti-ganti produk. Kalau jelek berarti ganti kontennya, ganti angle-nya, ganti offeringnya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi fokusnya ke sini. Nah, ini yang pertama. Kalau ngomongin teknisnya, sebenarnya cara nyarinya tuh banyak, Pak. Ini saya coba sambil share screen di ini ya. Cara nyarinya banyak. Ada pertama di Shopee. Di Shopee, di Tokped itu juga lumayan banyak. Kalau mau nyari-nyari produk, di teman juga ada. Nah, kalau di kita, ini saya sambil login akses My Digital ya. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan, Mas. Oke. Nah, ini kalau kalau di My Digital itu kita bukan ini ya, kita bukan jualan produk. Kita awalnya platform belajar. Awalnya platform belajar kayak gini. Jadi belajarnya fokusnya ke digital marketing lah intinya. Saya udah nyiapin e-course segala macem. Ini lumayan banyak. Nah, ternyata 90%, 95% bahkan yang masuk ke sini mereka nggak punya produk. Mas saya jualan apaan, mas saya bingung gitu. Sedangkan saya juga nggak punya produk gitu. Jadi akhirnya saya bingung apa yang harus saya, ya udah saya harus bantu, tapi saya juga nggak punya produk dan saya nggak mungkin bikin produk karena butuh waktu, butuh tenaga juga, butuh pengalaman gitu. Akhirnya yang kita kerjain adalah dari kemarin selama setengah tahun terakhir kita kerjasama sama supplier, termasuk bareng sama Kang Ilham juga gitu. Kita kerjasama sama supplier yang dia udah settle produknya, udah oke, udah kejual banyak dan sudah menyediakan tadi 5 aspek tadi, konten, landing page, cara balas chat tuh udah ada semua. Nah, akhirnya kita, tapi belum banyak sih. Kita akhirnya kerjasama sama beberapa produk. Nah, ini mungkin sedikit bocoran produknya. Akhirnya kita cari di sini. Jadi, member-member yang masuk ke MD itu, kita fasilitasin produknya, dan mereka bisa langsung jualan. Contoh, ini kalau kita lihat detail, produk Majakanza misalnya, ini salah satu program yang kerjasama eksklusif. Di sini ada, kita klik lihat detail. Nah, di sini ada detail-detail kontennya nih. Nah, ini saya buka contoh ya. Misalnya, jadi konten, landing page, cara balasnya tuh ada semua. Nah ini salah satu yang lagi winning. Ini produk untuk merapatkan, maaf ya, merapatkan Miss V. Jadi kampanyenya 5 menit rapet. Nah gitu. Ini lagi lumayan kencang di kita gitu ya. Jadi ada ya produk-produk yang winning ya udah kita taruh di sini. Tapi kita tes dulu. Ini juga udah kejual lumayan banyak produk. Nah kontennya, LP-nya udah ada juga. Kemudian, dan ini full dropship gitu. Marginnya juga di sini udah ada. Terus sabun, ini juga lumayan kencang nih produk-produk dewasa ya. Ada buat rambut dan yang lain. Nah, tapi banyak ya maksudnya nggak mesti di MD. Kalau misalnya Bapak mau ke Shopee, ke Tokped, kemana juga banyak aja yang juga banyak banget. Yang penting sarannya kalau kerja sama-sama produk itu harus disiapin semuanya. Contoh, izin dulu boleh diiklankan kok ini enggak, terus ada kontennya enggak, ada LP-nya enggak, dan yang paling bermasalah kalau nanti tiba-tiba produknya laku, itu suppliernya bermasalah. Nah itu tuh salah satunya teman-teman saya itu rata-rata akhirnya dia nggak dropship, dia stok. Karena dia udah dapat satu produk winning, bagus, suppliernya bermasalah. Akhirnya dia stok banyak, nah tapi resiko kalau stok, begitu nggak laku, jadi dead stock gitu. Jadi intinya sebelum terjun ke sini, siapin resiko dulu, siapin manajemen resiko. Ya harus siap keluar uang sekian sama ya siap stres-stres dikit lah. Gitu, Pak. Baik, Mas. Terima kasih banyak. Jadi konsepnya ada dua tadi ya. Mau fokus di mencari produknya yang bisa masuk ke dalam yang laris lah istilahnya gitu. Atau mungkin fokus di beberapa produk, tetapi kita mainin di angle marketingnya gitu ya, Mas ya, Mas Fahmi ya. Betul, betul, betul. Tapi yang brand tuh nggak banyak ya, jadi kita harus nyari yang rata-rata soalnya kalau brand itu marginnya tipis gitu. Hmm. Kayak Fiber yang lagi terkenal kan Fiber tuh. Itu kalau mau marginnya gede harus jadi distributor dan itu beda ratusan juta Hmm. gitu. Jadi harus pinter nyari produknya ya. Makanya saya yang masuk ke sini pun banyak banget yang pengen masuk ke sini tapi ya nggak bisa sembarangan. Saya harus kurasi dulu gitu supaya marginnya kan ini kan gede nih marginnya. Ini marginnya gede, ini marginnya gede. Rata-rata marginnya tuh puluhan persen. Ini juga marginnya gede nih. HPP-nya cuma 79.000 tapi harga jualnya bisa sekian, profitnya sekitar 131.000. Nah, kenapa kita bikin profitnya sebesar ini? Karena kan ada biaya iklan gitu. Kecuali kalau jualan yang cara organik ya, kita nggak perlu ini.
Dan ini pun kalau udah jelek nih hasilnya ini banyak yang kita matiin, banyak yang kita stopin sama supplier. Karena kita nggak mau kayak eh, Shopee yang banyak banget produk tapi ya campur gitu. Nah kita pengen memang yang beneran beneran winning. Oke. Terima kasih banyak Mas Fahmi. Sama-sama, Pak. Siap, makasih Mas Farhan. Ada lagi teman-teman? Monggo, Assalamualaikum. monggo, Salam. Mbak. Iya, Kang Ilham. Ya, monggo, Assalamualaikum. Mbak Kurota Ayun. Iya, Kang. Ini saya yang kemarin ikut anunya Mas Bram itu loh yang tanya tentang digital vortex sama yang pesen bukunya Kang Ilham. Hmm. Ya, monggo, Nah, Mbak. yang Ini. sekarang mau saya tanyakan itu kan kendala di teman-teman Imers sejauh ini yang saya lihat itu di urusan teks. Nah, gimana sih cara mengelola loophole atau celah gitu loh di teks itu? Tambah kita itu harus kayak main di black hat gitu loh Kang Ilham. Gitu. Itu yang Astagfirullahaladzim. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Nah, yang pertanyaan kedua itu kalau di case-nya Kang Ilham sendiri di Evermost itu apakah dengan teks itu Evermost itu menggunakan kayak text engineer atau kayak pakai text advisor di pihak ketiga? Ini Ini mohon pertanyaan, maaf loh Kang Ilham kok kayak pertanyaannya agak berbahaya nih. ya kok kayak senyumnya itu. Mohon maaf itu yang pertanyaan kedua. Terus yang pertanyaan ketiga ini sebenarnya khusus ke Kang Gufron sih. Tadi kan kita maksudnya di sini Sum sendiri bikin ini ya komunitas Imers Muhammadiyah ya. Sebenarnya ini agak-agak nyenggol Imers sebelah kalau menurut saya kan kita semua juga sudah tahu kalau di sebelah juga bikin komunitas Imers tapi dengan label tetangga sebelah gitu loh. Nah, kalau di komunitas Imers Muhammadiyah ini apakah berarti kan ada dua syarat. Yang pertama dia harus Imers. Nah, yang kedua itu apakah dia ijtihadnya itu harus Muhammadiyah. Nah, kalau memang membernya ini harus Muhammadiyah, ini dimanifestasikan dengan apa? Apakah harus punya KTA Muhammadiyah atau gimana gitu contohnya? Gitu sih yang ingin saya tanyakan. Mungkin cukup itu, Kang Ilham. Mohon maaf kalau pertanyaannya agak-agak nyerempet. Iya. Ya, Ya, gitu Kang Ilham. pertanyaannya mungkin buat teman-teman yang belum ngerti itu black hat, white hat tuh itu istilah di internet ya. Di internet marketing juga ada teknik black hat, ada white hat misalnya. Gimana misalnya kayak kalau dulu kalau teman-teman main AdSense misalnya diklik sendiri itu black hat juga tuh. Ya, jadi ngakalin sistem lah intinya kalau black hat ya. Tapi kalau ada gray hat juga ada white hat juga. Jadi itu teknik aja. Ya kalau kita ngajarin yang rapi gitu ya. Terus tentang pajak juga ya harus rapi. Kita udah nggak bisa kucing-kucingan lagi. Jadi emang mau nggak mau emang kita harus ngikutin aturannya. Jadi menurut saya tuh e-commerce yang bakal sukses di masa depan adalah e-commerce yang taat terhadap compliance atau misalnya dalam konteks pajak dia taat terhadap pajak, dalam konteks izin dia taat ke izin gitu ya. Kalau kita punya produknya herbal ya wajib BPOM ya, wajib kemudian halal juga. Kalau enggak ya ada bisa kena ini juga tuh apa BPOM, bisa kena Bareskrim juga ya. Di Bareskrim tuh ada namanya indaksi dagangan dan investasi, yaitu buat teman-teman yang jualannya herbal gak berizin itu bisa kena tuh sama sama indaksi ya. Kemudian kalau barangnya terlalu overclaim juga bisa kena juga karena termasuk apa namanya pembohongan konsumen lah kayak gitu-gitu tuh ada ada aturannya. Jadi makanya eh, salah satu goalnya di Serikat Internet Marketers Muhammadiyah ini adalah kita pengen immersnya itu comply terhadap aturan ya. Jadi pajak apa namanya ya emang kita harus comply ya. Jadi nggak bisa terhindarkan lah, semuanya nanti udah transparan. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Sisanya itu harus di belakang layar. Yang nomor selanjutnya Mas Gupron ada pertanyaan buat ini tadi. Ya, ya sebenarnya semua orang Islam itu pasti Muhammadiyah, Mbak ya. Karena Karena nggak mungkin punya nabinya selain Nabi Muhammad nggak ada. Ya, karena kan Muhammadiyah yang pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silahkan semuanya bisa bergabung. Bahkan yang non Muslim eh, terinspirasi dengan keteladanan Rasulullah Muhammad, termasuk keteladanan dalam berdagang ya silahkan jadi bagian dari Serikat Usaha Muhammadiyah. Karena Karena semua gini, Kang Gufron, mohon maaf, tadi kan juga sempat ada guyonan di kalangan teman-teman Imers itu buat login gitu loh. Jadi mungkin login dari sebelah ke Sumu ini gitu. Jadi oh kan ya lucu silahkan ya gitu. Jadi ya siapa login yang mau secara login gitu. massal. Iya, anak-anak itu gitu. Ayo login gitu katanya gitu. Oh, kita fastabiqul khairat. Nah, kalau di Serikat Imers Muhammadiyah, koordinator nasionalnya Mas Ilham Taufik ini. Jadi
apa namanya nanti lihat saja mana yang lebih konkret gitu. Semoga Iya, iya. itu Ya Pak. nanti pada dasarnya kita merangkul semua ya. Jadi sama teman-teman sebelah juga sempat tuh teman sebelah tuh mau ngundang Mas Gufron juga buat hadir di kongresnya. Ya semuanya pokoknya bersatu lah. Yang penting mah ekonomi Indonesia khususnya bisa bisa kuat ya. Karena menurut menurut kami ya, ini observasi pribadi ya. Jadi kita ada riset-riset kecil di dalam perusahaan itu yang bisa quote and quote ngelawan produk-produk dari luar itu ya anak e-commerce. Kenapa? Karena daya ngambil resikonya itu lebih lebih tinggi lah. Karena untuk melawan sesuatu yang lebih besar ya kita juga harus bisa ngambil resiko yang lebih besar gitu. Ada lagi pertanyaan lain mungkin Mbak Rotain, makasih ya Tadi pertanyaannya. yang nomor 2 belum. Nomor dua apa? Oh, Nomor dua apa tadi? kalau di, mohon maaf. Kalau di Evermost sendiri apa pakai kayak text engineer atau text officer gitu loh? Aduh, Gitu Kang Ilham. ya ada lah, ada pasti ada yang bantuin ya. Jadi semua sektor, semua lini pasti ada yang ahlinya. Ya kalau nggak diserahin ke ahli ya berbahaya juga ya. Saya juga bukan ahlinya kalau dalam konteks itu, makanya pasti ada yang bantuin ya, yang ahlinya. Gitu ya. Oh, iya, terima kasih Kang Ilham, Kang Gufron, dan Kang Fahmi juga. Ini juga sebenarnya saya waktu ikut webinar ini juga ke notice karena ada suhu besar di sini, ada Om Frans Prakasa ya kalau nggak salah. Iya. Jadi tanyanya juga agak-agak takut gitu karena ada Mas. Oh itu Pak Frans itu guru saya juga. Saya kaget Ya, tuh ikut. oh iya saya tuh juga waktu lihat loh ada Om Frans gitu. Iya, Beliau terima sangat kasih Kang ahli. Ilham. Nanti saya ajak jadi pembicara beliau di sini ya. Ya, insya Allah, ya, amin, amin. Terima kasih Kang Ilham, terima kasih Kang Gufron, terima kasih juga Kang Fahmi. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Mungkin mangga yang lain ya. Mas Abdurrahman mungkin. Monggo ya. Pertanyaan buat Mas Fahmi ya. Monggo dibuka mic-nya. Yuk, monggo. Oke, Mas Ilham, Mas Fahmi, dan Mas Sekjen yang saya hormati, saya Abdurrahman dari Sumu Kota Batu, mencoba memandang e-commerce ini menjadi fenomena apa ya? Kalau dulu gunung es, tapi sekarang saya merasa sepertinya kayak puncak-puncaknya e-commerce ini ada di tahun-tahun ini. Betul. Beberapa platform mengandalkan live untuk menggait engagement, menarik pembeli dan seterusnya. Apakah memang ini orang kan berlomba-lomba untuk live, untuk menawarkan dagangan. Saya juga apa memang ini jalan satu-satunya untuk mencari pembeli dan menemukan penjual dan pembeli. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ini puncak dari produk digital? Karena ada beberapa platform yang sudah diklaim oleh lawannya itu seperti saya sebut tidak apa ya, saya sebut link misalnya, itu bisa jadi menjadi fenomena skema Ponzi atau skema member get member, sehingga karena pengguna sosmed ini luar biasa banyak, akhirnya orang member get member, dan akhirnya ujungnya nggak tahu di mana sebenarnya apa namanya ujungnya akan berakhir dengan benefit yang dimiliki oleh kreator-kreator sosmed itu. Nah, sebagai fenomena puncak digital ini, saya melihat bahwa selain member get member itu ada affiliate, Mas. Semana affiliate ini kuat bagi image untuk menggait massa. Lalu yang berikutnya adalah ada skema yang tadi Mas Fahmi sampaikan, ada jual langsung, ada jual putus, ada jual dengan pembinaan. Tak lepas juga ini menjadikan para image itu ada skema MLM gaya baru, yang menyeruak di hadapan kita. Sebagai seorang Muslim yang taat atau teman-teman sumu atau yang lain, itu kita butuh fatwa yang cukup mendasar. Apakah pola-pola image, pola-pola yang saya sampaikan tadi, affiliate, jual langsung, jual putus, MLM gaya baru itu sudah ada fatwa yang mendasari apakah muamalah yang kita lakukan ini benar-benar sudah mengadopsi syariah yang baik. Mungkin itu tanggapan kami dan mohon tanggapan beberapa narasumber. Terima kasih.
Ya, monggo Mas Fahmi mungkin bisa tadi salah satu tentang case-nya tentang link ya. Mas Fahmi kan di link juga sempat ini ya. Ya, oke. Pertama-tama, makasih banyak Pak untuk pertanyaannya. Karena saya pun juga sebelum masuk ke dunia digital pasti concern ya sama hal-hal tersebut ya. Apalagi dulu saya 2012 tuh pernah di multi level, jadi sedikit banyak tahu soal konsep dan lain sebagainya. Makanya akhirnya saya kan udah nggak lagi di sana gitu. Soal Linkit, karena saya bukan orang di Linkitnya langsung, jadi model bisnisnya kayak apa, saya cuma bisa ngeliat dari sisi luarnya ya. Kalau Linkit itu kan lebih ke platform untuk menemukan antara penjual sama pembeli gitu. Jadi sesimpel kalau kita kaitkan dengan affiliate ya, sebenarnya sesimpel sama kayak kita mau jualan properti, kita mau jadi agent properti, itu kan ada istilahnya broker ya, gitu. Jadi model zaman sekarang itu, kalau dulu model zamannya mungkin multi level, kalau sekarang kebetulan teman saya masih banyak yang di multi level, dan angka multi level itu sekarang udah turun banget. Saya sempat ngobrol sama beberapa leadernya ya, itu turun banget. Kenapa? Karena mereka sekarang pada pindah ke affiliate gitu, pada ke affiliate TikTok, afiliator jadi Shopee gitu. Nah, kalau saya lihat konsepnya ini mirip-mirip kayak kita sesimpel jualan produk orang. Contoh kita mau jualan produk properti, kita kan nggak perlu punya propertinya, kita nggak perlu bangun rumahnya. Sesimpel kita daftar jadi agent properti, terus kalau saya berhasil ngejualin ini ke teman saya, ke keluarga saya dapat 3% biasanya. Atau kita mau jadi sales mobil, saya jual mobil produk Toyota atau apapun itu, saya dapat misalnya komisi sekian persen. Nah, cuma bedanya sekarang ini istilahnya digunakan sebagai produk fisik. Nah, misalnya jualan, kalau di TikTok kan sekarang jualan casing handphone. Nah, itu ada tuh angka-angkanya tuh Pak. Biasanya ada yang cuma 1%, ada yang cuma 6%, 10%, beda-beda. Tapi simpelnya, akadnya atau skemanya, kalau saya berhasil menjualkan satu casing handphone ini sebagai affiliate, saya dapat 10%. Gitu. Jadi dia nggak berjenjang setahu saya kalau affiliate. Kalau Bapak bisa berhasil jualin produk casing ini, ya udah kita dapat sekitar 10% gitu. Jadi insya Allah aman karena akadnya akad jadi reseller, dan semua bisnis itu pasti ada skema resellernya gitu. Produknya dari bukan punya kita ngejual produknya mereka, nah kita dapat nanti sharing ya, bagi hasil ya dari situ ya, entah 7%, 1%, 3%, beda-beda gitu. Mungkin Kang Ilham mau nambahin? Iya, iya. Mas Gufron kayaknya yang bisa tentang hukum-hukum dagang di Islam, Mas. Mas ada yang tambahin, Mas? Ya, apa namanya? Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba lah itu pada intinya itu kan. Kalau intinya jual beli halal, kalau riba haram. Nah, itu tinggal lihat lah. Jual beli kan antarodin, jadi sama-sama ridho gitu. Cuma ini pembahasannya sangat filosofis nanti. Saya agak panjang nanti kalau membahas. Iya. Monggo. Ustaz. Oke, oke. Mungkin tambahnya kalau dari DPS saya mah bilang semuanya boleh kecuali yang maghrib. Nah, maghrib itu maknya tuh maisir, judi. G-nya goror, goror, goror yang tidak jelas. Kecuali goror ini ya, goror ringan boleh. Kalau dalam konteks sosial, goror berat boleh kayak tukar kado kan itu goror tuh, gak jelas isinya itu boleh tuh, sosial konteksnya. Tapi kalau dalam konteks dagang yang diperbolehkan cuma goror ringan. Goror ringan tuh kayak kita beli handphone kan gak boleh buka dusnya kan. Beli dulu baru buka dusnya itu kan untuk menghindari. Jadi tadi R-nya tadi riba, B-nya tuh batil tuh, maghrib tuh. Jadi boleh lah. Kecuali yang maghrib tadi tuh singkatannya. Oke. Saya juga nggak terlalu jago sih, masih belajar ya. Mungkin ini lanjut ke teman-teman ya. Terakhir satu pertanyaan lagi ini dari Mas Pajar atau Pas Ahmad Pajar ya tadi ya yang ngacung ya. Monggo Mas. Tadi yang ngacung tuh siapa lagi ya? Monggo Mas. Ada lagi? Tadi Mas Ahmad Fajar ya yang ini ya, yang mau bertanya. Cek, cek. Ya, Saya boleh monggo. nanya nggak? Kedengeran? Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Mas Fahmi, Mas Ilham, dan juga Mas Gufron atas sharing-sharing yang sangat bermanfaat. Saya mau nanya nih Mas, kan ini kita bicara dalam konteks e-commerce ya.
Hmm. Saya mau nanya, bedanya apa sih e-commerce itu sama afiliator yang sekarang emang sama-sama lagi booming, dan juga mungkin ya saya sebagai anak muda juga lebih kenalnya justru afiliator daripada e-commerce. Itu aja Mas. Terima kasih. Monggo Mas Fahmi. E-commerce sama afiliator. Kalau afiliator tuh sesimpel kita bikin konten untuk ngejualin produk orang lain di TikTok biasanya sama di Shopee gitu. Jadi kayak misalnya kalau mau lihat contoh akun ya, misalnya cari aja Berto SB1M, Adli, itu mereka afiliator yang jadi gampangnya mereka bikin konten, terus konten misalnya mereka jualan casing handphone. Ini ada casing handphone bagus nih, bla 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 bla, harganya sekian 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 gitu. Nah itu kan bukan produk mereka ya, itu produk si suppliernya. Nah kalau ada yang jualan, kalau ada yang closing, nanti dimasukin ke keranjang kuning. Nah biasanya si afiliator ini dapat persentase, dapat kayak semacam komisi lah, misalnya komisi 3%, 10% gitu. Jadi mereka nggak perlu ngirim barang, nggak perlu ngurus produksi, tinggal bikin konten, kalau closing dapat komisi. 100.000 dapat 10.000 misalnya. Itu kalau affiliate. Jadi kita ngejual produk orang dengan cara kita bikin konten, diarahkan ke keranjang kuning kita, dapat persentase atau komisi dari sana. Gitu. Itu kalau affiliate. Kalau e-commerce, fokusnya kita jualannya itu biasanya pakai budget iklan. Jadi kalau affiliate itu gratis biasanya Mas, nggak pakai budget iklan. Tapi kalau e-commerce, dia pakai modal. Jadi modal iklan 100.000 sehari. Testing berapa produk misalnya. Dari 100.000 misalnya ada yang laku 3 produk dapat 400.000. Puter lagi tuh gulung, terus iklan 200.000, 300.000, 400.000, naik berapa juta, berapa puluh juta. Kalau jelek gimana? Ganti produk lain. Jadi e-commerce itu basicnya ada budget iklannya. Kalau affiliate nggak ada budget iklannya. Mereka lebih ke bikin konten di TikTok. Kurang lebih itu, Mas. Iya, iya mungkin izin nambahin ya Mas Fahmi ya. Jadi Ya, sebenarnya kalau terminologi affiliate tuh kalau di e-commerce tuh bukan baru populer di Indonesia tuh iya sekarang. Tapi kalau kita itu mengenal udah dari dulu tuh affiliate, kayak affiliate Amazon, ya kayak sekarang TikTok sama Shopee ini mirip tuh. Dia udah terjadi sebenarnya. Cuman apa yang ngebedain sama e-commerce atau misalnya affiliate yang jadi e-commerce itu dia scale sebenarnya. Artinya pada saat dia, wow ini winning nih, dia scale pakai capital ya. Dia bisa di iklan atau diinvestasi di tools biasanya. Ya kayak misalnya oh kalau dalam konteks SEO misalnya, oh cara nge-ranking produk ini caranya begini. Nah, itu tuh nggak benar-benar gratis tuh, itu ngemodal tools buat ngecek kompetisi, apa modal website banyak itu ngemodal juga. Jadi emang lebih ke scale-nya sih. Nah kalau jadi sebenarnya apakah affiliate jadi e-commerce bisa juga kalau dia scale tuh. Misalnya oh ini winning winning nih produk, terus dia scale pakai pakai TikTok Ads-nya, itu bisa juga tuh ya. Jadi keberanian nge-scale-nya sih yang agak membedakan di sana gitu. Jadi gimana caranya nge-scale ke angka-angka yang emang momentumnya masif ya. Karena di dunia digital itu kan dinamikanya berubah-ubah ya. Kalau kita nggak ngambil scale ya kita momentumnya hilang gitu. Ya, termasuk kompetisi juga kan. Nah, kalau kalau hanya organik saja ya semua orang bisa tuh jadi affiliate, tapi kalau yang affiliate plus e-commerce dia scale pakai budget bisa biasanya gitu ya. Mudah-mudahan menambahkan ya. Mas Fahmi bisa pick up satu pertanyaan lagi dong di apa di chat, kira-kira mau jawab yang mana nih? Ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa dipilih Mas Fahmi. Mungkin boleh, menarik boleh, boleh. Fahmi. Boleh sebentar ya, saya lihat dulu. Pertanyaannya banyak banget, Kang. Berarti antusiasmenya bagus nih. Iya, Ya. banyak yang belum kejawab. Bentar ya, saya sambil nyari. Oke, ini ada satu nih. Ini sebenarnya pertanyaannya bagus-bagus ya, teman-teman ya. Cuma karena waktunya terbatas, jadi saya izin jawab satu ya. eh Tadi mana ya, sebentar, Kang? Hmm. Nah, ini nih. Buat tim, cara ngebangun tim awalnya dari mana? Apakah bisa dibantu buat tim e-commerce? Berapa rupiah yang harus disiapkan? Ini dari Mas Agus pertanyaannya. Sebentar.
Pertama, kalau saya selalu mulai dengan sendiri dulu, Mas. Jadi fokusnya benar-benar semuanya sendiri dulu. Tapi konteksnya saya nggak tahu ya, maksudnya kerja sambil apa? Karena dulu saya full time, jadi sebisa mungkin saya ngerjain semuanya sendirian. Kirim barang, cari produk, riset, ngiklan, CS, sampai ke JNE semuanya saya sendirian. Itu karena saya paham uang saya terbatas, kapital terbatas, tapi saya pengen banget bisa scale gitu. Jadi yang pertama, semua saya sendirian, barulah saya bangun, saya sambil share screen mungkin ya, barulah saya ngebangun tim. Nah, apa yang saya bangun, saya sambil share screen sebentar. Yang pertama yang saya bangun itu, ini kalau ngomongin konteks digital marketing ya, yang pertama pasti CS-nya atau sales, digital marketing. Kalau udah lumayan banyak yang chat WA, yang pertama yang kita perlu hire itu CS-nya. Ini maaf ya tulisannya terlalu bagus, mudah-mudahan kebaca. Yang pertama CS-nya, karena CS itu kan aktivitasnya setiap hari kan monoton ya. Dan sehari itu bisa 8 jam, 10 jam cuma buat balas-balasin. Sedangkan kita perlu riset produk, perlu bikin konten, offering, dan lain sebagainya. Jadi yang paling banyak makan waktu dan itu penting adalah sales. Makanya pertama kali yang di hire itu biasanya saya ke CS dulu gitu. Nah, CS ini juga harus nyari yang bagus karena nanti di sini dia dapat komisi. Skemanya juga ada beberapa. Saya biasanya kasih komisi lah dari sini. Yang kedua, baru tim konten. Nah, jadi maksudnya semua saya sendirian dari hulu sampai hilir, sampai ke kirim barang semua sendirian. Tapi kalau sudah dapat rezeki dan akhirnya bisa ngebangun tim, nah saya sarannya ini CS, konten, kemudian yang ketiga tim ads, tim advertising. Jadi yang pertama ya udah pasti yang marketing dulu gitu. Operasionalnya jangan bikin produk dulu. Mendingan saran saya mendingan saya sampai sekarang itu bahkan sekarang nih produk saya yang baru saya nggak bikin sendiri. Saya kerja sama karena saya paham kapasitas saya. Marketing itu dunia yang nggak ada habisnya. Habis ini muncul lagi TikTok, muncul lagi Snack Video, muncul lagi platform A, B, C, D, E. Itu tuh nggak ada habisnya sama sekali. Sampai meninggal pun juga akan ada banyak ilmu baru, update baru. Jadi makin kita banyak belajar tuh makin kita justru nggak ngerti apa-apa. Jadi saya paham kapasitas, saya nggak mungkin bikin produk, nggak mungkin terjun ke operasional, finance, IT, pajak, dan lain-lain. Saya nggak mungkin terjun ke sana. Karena ya udah kapasitas saya di marketing. Jadi saya fokusnya ke bedahin marketingnya. Nah, saya cari partner yang nggak bisa marketing, yang bisa operasional. Gitu. Termasuk kayak kita kerjasama juga sama Kang Ilham. Ya udah, saya fokus ke marketing, Kang Ilham juga fokus ke supply produk. Nah, itu juga bentuk salah satu kerjasama. Jadi saya sampai sekarang itu kerja sama partner itu saya nggak ngurusin produk sama sekali. Tapi memang beliau ini expert banget gitu dari BPOM, Haki, produk, manfaat, kualitas itu udah jago banget lah. Tapi dia nggak ngerti marketing. Jadi kita kolaborasi di sana gitu. Nah, ini yang saya bangun. Pertama tim CS, yang kedua tim konten, yang ketiga baru tim ads. Gitu. Jadi kita berawal dari sini. Terus tadi pertanyaannya, bentar ya, saya sambil baca. Modalnya butuh berapa? Kalau modal di awal, kalau dari dropship biasanya start dari 200.000 rupiah per hari. Kalau jual produk orang dari pengalaman gitu. Mungkin ntar Kang Ilham juga bisa nambahin ya, ada pengalaman khusus. Nanti ini sedikit teknis sih. Kalau misalnya 2-3 hari hasilnya jelek, ya udah berarti iklannya dimatiin. Kemudian kita cari produk lain lagi gitu. Tapi intinya gini, kalau kita mau ngelakuin sesuatu itu pasti ada dua hal. Pertama sudah pasti ada benefitnya, ya benefitnya kita bisa dapat income tambahan, belasan juta, puluhan juta, dan seterusnya. Yang kedua, ini yang jarang orang pikirin, resiko. Jadi setiap saya ngelakuin sesuatu, saya pasti pikir dua hal, benefitnya apa, resikonya apa. Gitu. Kalau saya mau ngelakuin dropship, ada dua nih, benefitnya apa nih? Oke, kalau berhasil saya bisa gulung uangnya, bisa dapat belasan juta, puluhan juta, ratusan juta, dan seterusnya. Oke, itu benefit. Nah, resikonya apa? Saya harus siap keluar uang berapa? Nah, ini yang nggak banyak orang pikirin. Makanya saya dari awal, mau separah-parahnya saya nanti jalanin dan saya harus punya resiko, resiko yang siap saya tanggung tuh berapa. Nah, paling gampang kalau saya, berapapun uangnya, pastiin ini siap hilang. Dan tiap orang itu pasti beda-beda, tergantung gajinya, tergantung income-nya gitu. Yang pasti misal nih, saya siap uang 3 juta per bulan. Udah nih, saya udah siap hilang nih. Gampangnya kalau saya mau bikin pecel lele 15 juta gerobak gak laku gimana? Saya nggak akan mungkin jual gerobaknya. Ya udah uang siap hilang gitu. Mau bikin restoran 2 M
udah siap hilang tuh 2M gitu. Jadi emang mental buat bisnis tuh pentingnya ya itu nomor satu sih, mental gitu. Jadi andai pun makanya saya nyaranin ke semua member My Digital, jangan jangan salah ambil langkah, jangan kemakan karena udah dapat income lumayan terus resign. Saya malah nggak nyaranin resign. Mau ada income dari jualan A, jualan B, jualan C, dari gaji, jangan resign, jalanin aja semuanya dulu. Karena kalau di dunia e-commerce separah-parahnya kita hilang uang 3 juta, terus kita nggak punya kerja lagi, besok bingung loh mau makan apa. Tapi kalau kita punya gaji misal 10 juta, tiap bulan kita hilang 3 juta untuk uang belajar, kita masih punya 7 juta. Dan setiap bulan, mau kita uangnya 3 juta, 3 juta, 3 juta, hilang semua ya, separah-parahnya gitu ya, kita ngomongin resiko. Tetap kita masih bisa makan, karena kita masih punya gaji. Gitu. Jadi, ini nih, resiko. Ini difahamin. Resikonya sebatas apa? Mas, saya cuma punya 500 ribu. Ya udah, nggak apa-apa, mulai dari 500 ribu itu siap hilang. Berlaku juga di dunia investment, mau invest ke apapun, saham, kripto, dan lain sebagainya. Ini berlaku juga ilmu seperti ini. Fokusnya ke resikonya dulu, gitu. Bonus itu, profit itu bonus. Mungkin itu, Kang Ilham, ada yang mau Siap, ditambahin? siap nih karena waktu nih. Tapi dari sisi tim semua anak Imers itu benar formatnya begitu sih. Oh iya, Ya, CS, konten, advertiser. Tapi kalau teman-teman ada waktu, emang tiga ini dijalanin sendiri dulu. Tapi kalau nanti udah punya uang, barulah ngegaji CS-nya. Kalau mau murah, bisanya saudara sendiri dulu. Kebagi hasil per closing juga bisa. Ya, tim konten sekarang mungkin teman-teman lumayan banyak kebantu ya. Kalau bisa gunain AI, udah banyak juga yang gratis. Untuk iklan sekarang nggak sesulit dulu sebenarnya. Ya, tinggal teman-teman bisa mau ngulik aja. Itu ya dari teman-teman. Eh, Makasih nih Mas Fahmi udah berkenan hadir untuk menginspirasi teman-teman yang hadir di webinar ini. Semoga teman-teman terinspirasi dengan apa yang disampaikan Mas Fahmi. Mungkin closing statement Mas Fahmi. Terima iya. kasih. Ya, sama-sama, Mas. Ini saya izin terakhir mungkin sebentar. Tadi ada beberapa yang nanya soal Mahir Digital. Mungkin nanti lebih detailnya bisa langsung tanya ke Kang Ilham atau mungkin di grup nanti dikirimin itunya aja ya, Kang ya. Ya. Dikirimin page untuk baca-baca dulu. Sebentar, saya mungkin share screen sedikit sebentar. Wah, nggak terasa ya udah 9:30. Ya, seru soalnya. Iya. Teman-teman boleh tahu rata-rata domisili di mana ya? Bandung kah, Jakarta kah? Mungkin boleh di kolom chat ya. Saya di MD itu ada kopdar rutin tiap tiap bulan. Oke, nah ini dia. Jember, Magelang, Jogja, Surabaya. Oh, rata-rata luar Jabodetabek malah ya. Iya. Magelang, Lampung. Oh, ada beberapa Bandung. Ya, mudah-mudahan nanti bisa silaturahmi bareng ya sama Kang Ilham, bareng sama saya juga. Sebentar. Nah, ini dia. Ini tadi ada beberapa yang nanya. Jadi di Mahir Digital kita ada oke, gampangnya gini. Mungkin pembedanya apa sih sama yang lain? Kita fokusnya ke ini. Saya adalah produk edukasi. Jadi saya paham untuk sampai di titik yang bisa gitu. Ini kita nggak ngomongin expert deh. Bisa, paham dan dapat income itu nggak bisa cuma sekedar kelas, nggak bisa cuma sekedar e-course. Makanya saya bikin page, bikin website, itu fokusnya bukan jual e-course putus atau kelas gitu. Jadi eh, saya sampai di titik ini itu karena satu ini Pak Bu poinnya, dibimbing. Saya dibimbing rutin setiap hari, hukum 10.000 jam sama mentor saya. Tiap jam 6 pagi saya meeting ads, rugi uang sepeser pun tuh saya ditanya nih kenapa rugi, dari mana, bla bla bla, kok nggak ngerti baca data gitu. Jadi yang bikin orang bisa itu bukan sekedar belajar 1 hari, bukan sekedar jalan e-course aja gitu. Nah, saya bisa ya di luar dari yang utama udah pasti izin Allah. Yang kedua ikhtiarnya, saya belajar itu tiap hari dibimbing sama mentor. Nah, kenapa banyak yang gagal? Karena ketika orang pertama kali ikut kelas, training, atau apapun itu yang bentuknya 1 kali pertemuan, itu kebanyakan mereka nggak ngerti. Dan itu yang saya alamin. Saya sebelum ikut ke Abdi dulu, saya ikut kelas di segala macam, itu bagus banget buat orang yang bisa belajar mandiri. Tapi faktanya di lapangan kebanyakan mereka setelah kelas bingung, termasuk saya gitu. Nah, berangkat dari situ akhirnya kita bikin MD yang program ini 1 tahun.
Jadi kita biayanya per tahun gitu, bukan per bulan, bukan sekali bayar. Karena saya paham belajar apapun yang nggak cuma digital marketing itu tuh nggak bisa sehari. Harus dibimbing rutin terus-terusan. Ya akhirnya kita bikin MD ini dan kita bikin bimbingan utamanya ini. Nah ini kayak kita sering kopdar segala macam. Ini kemarin di Jakarta ya, 200 sampai 300 orang. Makanya kita bikin fokusnya di MD ini. Nah ini kita bikin setiap hari itu ada grup WhatsApp. Jadi bukan di Telegram ya, kita bikinnya di grup WhatsApp. Karena kalau di Telegram, apalagi Discord, nggak semua orang punya Telegram. Kayak ibu-ibu itu banyak yang mohon maaf kurang paham atau gaptek, mereka bahkan nggak punya Telegram gitu. Jadi kita di grup WhatsApp itu ada sekitar 5 sampai 6 mentor. Itu hampir tiap hari rutin, nggak ada liburnya gitu ya. Kadang mentor-mentor sampai tengah malam juga dibalesin. Itu yang paling utama. Terus video e-course sudah pasti ada ratusan video yang jadi kita bikin satu program kurikulum ini sorry, saya kan fokus gini, gimana caranya semua isi kepala saya itu saya bisa tuangkan ke dalam satu platform. Nah, si MD ini atau My Digital ini salah satu platform yang saya bisa tuangkan semua isi kepala saya dari mulai mindset, cara berpikir, pengalaman selama 12 tahun dari hulu ke hilirnya bahkan sampai ke teknis iklannya. Ini ke satu platform. Jadi semua pertanyaan Bapak Ibu dan teman-teman itu saya detailkan semua di sini di kurikulum. Nah, ini ada macam-macam. Sekarang kita lagi kembangin digital marketing for, nah ini umroh kemarin baru launching, kemudian ada for property juga. Jadi tergantung teman-teman fokusnya kemana nih. Oh, saya pengen jualan properti. Nah, ini ada nih digital marketing for property. Ada juga for affiliate. Nanti akan keluar lagi beberapa e-course baru soal belajar copywriting gitu dan lain sebagainya lah intinya. Nah, ini kalau dibuka bentuk belajarnya kayak gini kurang lebih ya, ada video dan lain sebagainya. Terus kalau nggak ngerti, tadi ya ada mentor, grup WhatsApp, kemudian ada webinar. Nah, ini kayak webinar nih kita hari ini, kita lihat. Ini sekarang hari ini ada 4 webinar nih, Kang Ilham. Hmm. Jadi tadi saya agak telat karena saya opening dulu. Tadi ada berapa ratus orang yang datang. Nah, ini event Kopdar nih. Hari ini tuh ada webinar marketplace nih. Ini Kamis jam 8 sampai jam 11 malam. Nih formalitas doang nih jam 11. Aslinya kita kadang sampai jam 12 gitu. Terus affiliate juga ini Senin kita ada affiliate. Ini gratis semua. Jadi udah kalau member udah free selama setahun. Terus Kopdar minggu ini kita di Bogor. Bulan ini kita di Bogor. Kemarin di Pekanbaru kita setiap bulan selalu keliling. Terus dropship. Pokoknya webinar itu kita sebulan bisa belasan kali gitu. Ada yang ngomongin dropship, ada yang ngomongin affiliate, ada yang properti, macam-macam gitu. Terus eh Kopdar, nah jadi kayak gini-gini kita insya Allah bikinnya rutin. Ini kemarin Surabaya, Jakarta, Bandung, dan rata-rata ya teman-teman ya, rata-rata 90% tuh gaptek gitu. Makanya sekarang saya lagi switch nih. Kalau awalnya saya fokusnya ke immerse, ke orang-orang yang emang punya modal, kalau sekarang saya udah mulai switch nih. Jadi saya bikin program baru gimana caranya orang-orang yang nggak punya modal, ilmunya terbatas, atau nggak ada ilmu sama sekali, nggak ada pengalaman, tetap bisa jualan. Nah, kita pakai traffic organik, traffic gratisan. Jadi nggak butuh modal sama sekali, nggak butuh iklan, dan semua dengan cara gratis. Gitu. Nah, itu kita lagi launching programnya. Supaya ngebantu Bapak Ibu dan teman-teman yang modalnya terbatas tetap bisa jualan. Karena belajar ads itu kan butuh waktu. Gitu. Terus, dan ini semuanya bisa dipraktekkan ke macam-macam ya. Maksudnya, ada yang join MD itu karena buat kerja. Ada yang buat karir, ada yang buat mereka praktekin ke bisnisnya sendiri. Jadi macam-macam, ada yang nggak punya produk, akhirnya dia pakai produk MD. Itu. Jadi macam-macam tergantung dia butuhnya buat apa. Dan program-program itu juga sudah kita sediakan. Sip, paling terakhir, ini tadi ada sedikit dari Kang Ilham. Mas, ini buat khusus Imers Muhammadiyah, kira-kira ada ini khusus nggak? Ada program khusus dari Kang Ilham tadi. Ya. Bentar. Nah, tadi nah ini dia. Jadi khusus yang nanti, tapi harus ada pakai link khusus ya, mungkin ntar dari Kang Ilham ya, linknya nyusul. Itu nanti ada tambahan free akun whitelist. Jadi normalnya itu ya kalau join ya udah join biasa aja. Kemarin, oh ya, yang nanya apa membershipnya, itu kemarin di awal-awal tuh di 700.000 per tahun. Per bulan awal tahun kemarin kita naikin jadi 1,185 dan kemungkinan akan terus naik. Ini kemarin saya ketemu sama Mas D dikasih solusi sama beberapa teman. Mas jangan
sejuta kemurahan gitu, 5 juta, 10 juta gitulah kebanyakan, pokoknya sekarang lihat value-nya kan. Cuman goal saya bukan profit jujur aja. Karena kalau profit yang penting operasional jalan dan saya fokusnya sebenarnya ke bisnis yang lain. Nah, goal saya di sini adalah gimana caranya semua pembelajaran di MD dengan fasilitas terbaik, dengan ilmu terbaik itu bisa teman-teman jangkau dengan harga yang terjangkau. Goalnya ke sana. Karena kalau saya pengen beneran nyari uang atau jual yang lebih mahal, ya udah pasti saya akan ngikutin banyak banget saran gitu ya. Minimal 5 juta, 10 juta lah gitu. Karena saya ikut workshop itu rata-rata 12 juta, 13 juta, 15 juta, dan itu bagus-bagus banget. Cuman masalahnya satu, nggak semua orang punya uang segitu. Makanya kita mikirin banget gimana caranya supaya ini kualitasnya tetap bagus, tetap oke, tetap pada bisa belajar semua, tapi kalau bisa dengan harga seterjangkau mungkin. Makanya kita bikin itu 1185 itu kayak 99 ribuan per bulan per tahun gitu. Jadi fokusnya ke sana supaya teman-teman yang modalnya terbatas masih bisa belajar juga. Rata-rata sih ada yang 2 bulan balik modal, ada yang 3 bulan, ya ada yang 3 hari, beda-beda ya. Kalau praktek mah cepat insya Allah ya. Ada yang nggak balik modal nggak? Ada juga banyak karena beli doang nggak pernah login, nggak pernah praktek gitu. Jadi tergantung ya. Tapi kalau ngikutin program dan kurikulumnya itu kurang dari 6 bulan buat dapat 1-3 juta pertama tuh insya Allah bisa gitu. Nah, khusus dari Muhammadiyah, ini nanti teman-teman boleh pakai ini ya, pakai link khusus. Jadi ada akun whitelist gratis. Jadi bedanya di sini, karena kalau harga semuanya sama seluruh Indonesia, bahkan member-member yang dari Malaysia, Brunei, Singapura, Australia, Dubai juga kemarin banyak yang join ya, tetap aja sama semuanya segitu. Nah, cuma bedanya mungkin kita bisa bantu tambahan kasih free akun whitelist. Ini biasanya kalau di luar sana saya pun juga dulu bayar itu bisa 100 sampai 500 ribuan per bulan. Jadi bayar per bulan. Nah, akun ini buat yang belum tahu, ini akun buat iklan ya. Jadi akun resmi dari Meta, akun iklan lah intinya, akun buat iklan. Ini resmi dari Meta. Bedanya apa sih sama akun iklan biasa? Dia lebih ke meminimalisir kalau kita kena banned. Bukan anti banned, bukan, tapi lebih ke meminimalisir aja biar kena bannednya lebih 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 aman lah gitu. Terus yang kedua ini resmi dari Meta. Terus biaya adminnya juga dari 11% cuma 5%. Nah, saya udah ngitung-ngitung nih. Kalau iklannya berapa ratus juta misalnya gitu ya. Karena kan hematnya lumayan ya 5%. Itu kita bisa hemat sampai puluhan juta per bulan. Jadi kalau hitung-hitung kalau setahun kita ngiklan itu bisa ratusan juta hematnya dengan pakai akun whitelist gitu. Nah, nanti untuk teman-teman itu bisa dapat free akun whitelist, dan biasanya kalau di luar sana ya harus bayar 100 sampai 500 ribu, dari MB nanti free gitu. Kurang lebih itu teman-teman, sekedar info aja. Insya Allah kita bulan Agustus ini itu nanti ada kopdar di Bogor. Daftar ntar di sini semua. Jadi kalau teman-teman mau daftar yang di Jabodetabek ya, boleh datang. Dan Senin kita udah langsung webinar. Ini webinar digital marketing for affiliate. Jadi di sini nih kalau teman-teman mau lihat, nanti di sini udah banyak nih testimoni nih. Nah, ini banyak yang belum kita upload nih. Ini dia. Ini semuanya real. Kalau teman-teman mau masuk ke grup WhatsApp, itu grup WhatsApp juga semuanya kita buka, chatnya 2 arah semua. Jadi akan, biasanya kalau udah masuk nge-hang, handphonenya suka nge-hang karena isinya kan lumayan rame ya, bisa ratusan orang gitu satu grupnya. Jadi siap-siap infonya akan nge-hang karena ininya kan cukup aktif ya. Macam-macam, ada yang jual properti, ada yang jual buat umroh, ada yang affiliate gitu ya, ada yang produk sendiri juga, ada yang dropship dan lain-lain. Jabodetabek kita udah semua kemarin, rencana tiap bulan kita keluar Jawa juga nanti. Kemarin baru ke Pekanbaru, Surabaya, Semarang gitu. Ya, saya lebih ke, kalau dari saya pribadi teman-teman, saya sekarang target utamanya gimana caranya saya bisa ngebantu sebanyak-banyaknya orang gitu dengan modal yang super 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 terjangkau, tapi mereka bisa dapat income dari jualan online gitu. Karena saya udah pernah bikin gratis kok di YouTube, saya juga gratis banyak banget, tapi tetap ternyata nggak bisa di Indonesia. Kalau dikasih gratis yang ada malah nggak dihargain, dikata-katain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bikin web kayak gini itu ratusan juta. Dan tiap bulan kita ada biaya server tuh puluhan juta, makin banyak itu bisa ratusan juta juga. Jadi tetap ini ada mentor, ada admin, ada CS, ada tim IT, semua harus kita bayar operasional. Jadi kita nggak mungkin bikin free sama sekali.
Jadi yang kita lakuin adalah gimana caranya bikin ini seterjangkau mungkin, tapi tanpa mengurangi kualitas materi. Gitu. Makanya kita mau naik harga tuh benar-benar yang kita pikirin banget nih. Gimana caranya biar harga tetap terjangkau, teman-teman bisa ikut belajar semua, karena sedikit kita naikin jadi 3 juta, 4 juta, itu udah pasti akan susah tuh yang ikut gitu. Jangkauannya nggak banyak, tapi kalau masih harga ratusan ribu, bahkan cuma 1 juta, kecil, 90 ribuan per bulan ya, itu teman-teman masih worth it gitu untuk ikut gitu. Sip, dan insya Allah tiap bulan kita ada update produk. Jadi produknya nggak cuma, awalnya cuma satu ya, sekarang alhamdulillah udah lumayan banyak produk di sini. Oke. Mungkin itu, Kang Islam. Siap, makasih Mas Fahmi. Ya buat teman-teman, nanti kalau yang tertarik nanti saya share linknya ya. Ya jadi Serikat Internet Marketers Muhammadiyah ini mendukung visinya Sumu ya. Kita gimana caranya menjadikan 30 anggota Sumu ini masuk dalam 100 orang terkaya di Indonesia tahun 2045. Itu konkretnya Sumu tuh. Mudah-mudahan dari 30 orang itu ada anak imersnya. Nah, itu harapan saya gimana caranya dari 30 orang itu ada anak imers yang masuk jadi 100 orang terkaya di Indonesia tuh ya. Amin. 2045 berarti 20 tahun lagi, tenang ini masih panjang. Karena ini bisnis itu maraton ya teman-teman. Jadi harus stamina, kolaborasinya harus kuat ya karena nggak bisa sendiri-sendiri ya. Jadi kita harus bareng-bareng. Ya dari kami sekian. Nanti kita akan share event-event selanjutnya dengan tema-tema mungkin yang lebih spesifik, misalnya tentang properti lah, tentang makanan lah, tentang apa. Nanti kita bakal bahas channel-channel yang spesifik juga, TikTok lah, kemudian snack video lah, atau yang lain yang mungkin lagi tren, yang mungkin bisa menjadi potensi penghasilan buat teman-teman di anggota Serikat Internet Marketers Muhammadiyah gitu ya. Dari saya cukup, terima kasih atas kehadirannya sampai malam nggak kerasa, Mas Fahmi khususnya, Mas Gupron, terima kasih teman-teman Serikat Usaha Muhammadiyah, teman-teman audiens ya, yang belum bergabung Sumu silahkan bergabung juga di Sumu. Mungkin hanya itu dari saya, mohon maaf segala kekurangan, ya ada salah-salah dari saya, yang baik-baik dari Allah. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye Waalaikumsalam. Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fahmi, Mas Ilham, Ya. dan teman-teman semua.